Langit malam di desa itu tampak begitu gelap ketika Jiang Xingchen berdiri terpaku di depan pintu rumah kosong yang dibawa Su Yifan untuknya. Angin dingin menyapu rambut panjangnya yang berantakan. Sementara napasnya masih belum stabil setelah berlari jauh meninggalkan rumah kakek dan neneknya. Di belakangnya, Su Yifan menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Lelaki itu sudah mengikuti Xingchen diam-diam sejak sore. Takut Mo Xiao benar-benar akan melakukan sesuatu yang gila. Rumah kecil itu berada di ujung bukit, jauh dari jalan utama, tersembunyi di antara pohon bambu dan ladang jagung yang mulai mengering. Tidak ada lampu jalan, tidak ada sinyal yang bagus. Bahkan suara kendaraan pun hampir tidak terdengar. Tempat itu seolah benar-benar terputus dari dunia luar. Su Yifan mendorong pintu kayu yang sudah usang lalu menyalakan lampu kecil di ruang tamu. Cahaya kuning redup langsung memperlihatkan interior rumah yang penuh debu tetapi masih layak ditinggali. Ada sofa tua, meja makan kecil, dan sebuah kamar di belakang. Xingchen menatap sekeliling dengan mata lelah sebelum akhirnya menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, dalam beberapa hari terakhir, ia merasa sedikit aman. Su Yifan berjalan mendekatinya perlahan. Mulai malam ini kau tinggal di sini dulu. Tidak ada orang yang tahu tempat ini selain aku. Xingchen menunduk pelan. Terima kasih. Su Yifan tersenyum tipis. Tetapi senyuman itu tidak mampu menyembunyikan rasa sakit di matanya. Sejak kecil ia sudah menyukai Xingchen. Ia selalu melihat gadis itu tertawa di halaman desa, berlari di ladang bersama ibunya, memanggilnya dengan suara ceria setiap kali mereka bermain di sungai. Namun semua berubah setelah keluarga Jiang hancur karena kebangkrutan. Xingchen menjadi pendiam, keras kepala, dan tidak lagi mempercayai siapapun. Sekarang, setelah bertahun-tahun, ia kembali melihat gadis itu berdiri di hadapannya dalam keadaan terluka dan ketakutan. Sementara penyebab semua penderitaan itu justru pria paling berkuasa di kota naga. Su Yifan perlahan mengangkat tangan lalu menyentuh bahu Xingchen dengan hati-hati. Kau tidak perlu takut lagi. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Tatapan Xingchen sedikit bergetar. Ia ingin percaya pada kata-kata itu. Tetapi setiap kali memikirkan Mo Xiao, dadanya langsung terasa sesak. Lelaki itu seperti bayangan hitam yang tidak bisa dihindari. Kemanapun ia pergi, Mo Xiao selalu menemukannya. Bahkan ketika ia melarikan diri sampai ke desa terpencil ini, pria itu tetap berhasil datang dan tinggal di rumah kakeknya dengan alasan investasi. Su Yifan melihat mata Xingchen yang mulai memerah lalu tanpa sadar memeluknya perlahan. Tubuh Xingchen langsung menegang sesaat, tetapi akhirnya ia tidak menolak. Ia terlalu lelah untuk terus kuat sendirian. Di luar rumah, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar pelan. Su Yifan langsung menoleh tajam. Tatapan Xingchen ikut berubah tegang. Lampu di ruang tamu mendadak berkedip sekali. Lalu suara pria rendah terdengar dari luar pintu. Pelukannya sudah cukup. Tubuh Xingchen membeku total. Su Yifan langsung berdiri di depan Xingchen dengan ekspresi waspada. Pintu rumah perlahan terbuka sendiri. Lalu sosok tinggi berpakaian hitam masuk dengan langkah tenang. Mata dingin Mo Xiao langsung tertuju pada tangan Su Yifan yang tadi memeluk Xingchen. Wajahnya tampak tenang. Terlalu tenang. Justru itu yang paling menakutkan. Xingchen mundur satu langkah tanpa sadar. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Mo Xiao tersenyum tipis. Di dunia ini, tidak ada tempat yang tidak bisa kutemukan. Su Yifan mengepalkan tangan. Dia tidak ingin melihatmu. Keluar dari sini. Mo Xiao akhirnya mengalihkan pandangan ke Su Yifan. Tatapannya seperti pisau dingin. Aku sedang berbicara dengan istriku. Sejak kapan orang luar boleh ikut campur? Su Yifan langsung maju selangkah. Dia bukan istrimu. Dia sudah menerima cincin pertunanganku. Karena kau memaksanya. Mo Xiao tertawa pelan. Tetapi tidak ada sedikit pun kehangatan di suaranya. Memaksa. Iya. Perlahan mendekat sambil menatap Xingchen. Kalau aku benar-benar ingin memaksa, menurutmu, dia masih bisa berdiri di sini dengan tenang? Xingchen menggigit bibir. Mo Xiao, berhenti mengganggu hidupku. Ganggu. Lelaki itu menatapnya lekat-lekat. Aku memberimu uang, melindungimu, membantumu. Dari keluarga Zhou.
bahkan datang jauh-jauh ke desa busuk ini demi mencarimu. Dan kau menyebut, itu mengganggu. Mereka mati karenamu. Suara Xing Chen tiba-tiba pecah. Ayahku mati karena tekanan dari perusahaanmu. Ibuku depresi karena semua utang itu. Kau pikir uangmu bisa menghapus semuanya? Ruangan langsung sunyi. Su Yifan menatap Mo Xiao dengan penuh kebencian. Sementara Mo Xiao berdiri diam beberapa detik sebelum akhirnya tertawa lirih. Aku sudah bosan mendengar kalimat itu. Tatapan Xing Chen penuh air mata. Karena itu kenyataannya, Mo Xiao berjalan semakin dekat sampai jarak mereka hanya beberapa langkah. Kalau ayahmu tidak lemah, dia tidak akan bunuh diri. Su Yifan langsung marah dan menghantam wajah Mo Xiao tanpa peringatan. Suara pukulan keras menggema di ruangan kecil itu. Kepala Mo Xiao sedikit miring terkena tinju. Sudut bibirnya langsung berdarah tipis. Xing Chen membelalak kaget, namun Mo Xiao hanya mengusap darah di bibirnya perlahan lalu tertawa pelan. Ternyata kau benar-benar ingin mati. Beberapa pria berpakaian hitam tiba-tiba masuk dari luar rumah. Su Yifan langsung ditahan dengan kasar. Xing Chen panik, lepaskan dia. Mo Xiao berjalan mendekati Su Yifan lalu menatapnya dingin dari jarak dekat. Aku sudah cukup sabar sejak tadi. Ia menyeringai tipis. Pria sepertimu bahkan tidak pantas menyentuh bajunya. Su Yifan berusaha melepaskan diri sambil berteriak marah. Kau cuma sampah kaya yang menggunakan kekuasaan untuk menindas orang. Mo Xiao tidak marah. Ia justru tersenyum semakin tipis. Benar, ia menatap lurus ke mata Su Yifan. Dan orang miskin sepertimu tidak punya kemampuan untuk melawanku. Xing Chen langsung berdiri di depan Su Yifan. Kalau kau berani menyakitinya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tatapan Mo Xiao berubah dingin seketika. Ia menatap Xing Chen lama sekali sebelum akhirnya tertawa pelan penuh ejekan. Jadi sekarang kau melindunginya. Xing Chen menggigit bibir tanpa menjawab. Mo Xiao perlahan mendekat hingga wajah mereka sangat dekat. Jiang Xing Chen, kau benar-benar tahu cara membuatku marah. Tangan pria itu tiba-tiba menarik pinggang Xing Chen dengan kasar hingga tubuh mereka menempel erat. Xing Chen langsung berusaha mendorongnya. Lepaskan aku. Mo Xiao menunduk sedikit di dekat telinganya. Kalau aku melihatmu bersama pria lain lagi, aku akan mematahkan kakinya. Su Yifan meraung marah sambil mencoba menyerang lagi. Tetapi dua pria berbadan besar langsung menahannya. Xing Chen menatap Mo Xiao dengan mata merah penuh kebencian. Kau gila. Mo Xiao menatap balik tanpa berkedip. Benar, aku memang gila sejak bertemu denganmu. Lalu tanpa peduli pada perlawanan Xing Chen, ia langsung mengangkat tubuh gadis itu ke bahunya dan berjalan keluar rumah. Xing Chen memukul punggungnya sambil berteriak marah. Tetapi Mo Xiao tetap berjalan tenang menuju mobil hitam di luar. Su Yifan terus berteriak memanggil nama Xing Chen sambil ditahan anak buah Mo Xiao. Mata Xing Chen dipenuhi air mata ketika melihat Su Yifan dipukuli hingga jatuh berlutut di tanah. Berhenti, jangan pukul dia lagi. Mo Xiao akhirnya berhenti melangkah. Ia menoleh sedikit tanpa ekspresi. Kalau kau diam dan ikut denganku, dia hidup. Tubuh Xing Chen langsung melemas. Tangannya perlahan berhenti memukul punggung Mo Xiao. Sementara Su Yifan menatap punggung mereka dengan mata merah penuh kebencian dan ketidakberdayaan saat mobil hitam itu perlahan menghilang di tengah gelapnya malam desa. Sepanjang perjalanan menuju kota naga, suasana di dalam mobil begitu mencekam hingga suara napas pun terasa jelas. Jiang Xing Chen duduk di sudut kursi belakang dengan tangan mengepal erat di atas lututnya. Matanya masih merah karena menangis. Sementara pikirannya dipenuhi bayangan Su Yifan yang dipukuli di tanah. Di sebelahnya, Mo Xiao duduk santai sambil membaca dokumen di tablet seolah tidak terjadi apa-apa. Wajah pria itu tetap tenang dan dingin seperti biasanya, membuat Xing Chen semakin muak. Lampu kota mulai terlihat dari kejauhan. Gedung-gedung tinggi berdiri megah di bawah langit malam, penuh cahaya dan kemewahan yang terasa begitu jauh dari kehidupan Xing Chen. Baginya, kota naga bukan tempat impian. Kota itu adalah awal kehancuran keluarganya. Mobil akhirnya memasuki halaman sebuah villa besar di kawasan elit. Gerbang besi terbuka, perlahan, memperlihatkan taman luas dengan air mancur dan lampu-lampu mewah. Xing Chen langsung mengenali tempat itu. Ini adalah kediaman pribadi Mo Xiao yang pernah muncul di berita bisnis beberapa tahun lalu. Konon,
Tidak ada wanita yang pernah diizinkan tinggal di sana. Mobil berhenti. Pintu dibukakan oleh para pelayan yang langsung membungkuk hormat. Mo Xiao turun lebih dulu lalu menoleh ke Xing Chen. Turun. Xing Chen tidak bergerak. Tatapannya dingin penuh perlawanan. Aku tidak mau masuk. Mo Xiao tersenyum tipis. Kalau begitu aku akan menggendongmu masuk seperti tadi. Xing Chen langsung turun dengan wajah kesal. Para pelayan diam-diam menatap mereka dengan terkejut. Selama bertahun-tahun bekerja di rumah itu, mereka belum pernah melihat ada wanita yang berani melawan Mo Xiao secara terang-terangan. Lebih mengejutkan lagi, pria itu tampaknya justru menikmati perlawanan tersebut. Begitu masuk ke dalam villa, Xing Chen langsung terpaku. Interior rumah itu begitu luas dan mewah, hingga terasa seperti hotel bintang 7. Langit-langit tinggi dipenuhi lampu kristal besar. Lantainya dari marmer putih mengkilap, dan setiap sudut rumah terlihat sempurna tanpa celah. Namun semua kemewahan itu tidak membuat Xing Chen kagum sedikit pun. Baginya tempat itu hanyalah sangkar emas. Mo Xiao melepas jas hitamnya lalu duduk santai di sofa besar. Mulai malam ini kau tinggal di sini. Aku tidak setuju. Persetujuanmu tidak penting. Xing Chen langsung menatapnya marah. Apa kau benar-benar menganggap manusia sebagai barang? Mo Xiao membuka dua kancing kemejanya perlahan. Aku hanya melakukan apa yang kuinginkan. Kau bahkan tidak peduli perasaan orang lain. Aku peduli. Tatapan Mo Xiao perlahan terangkat ke arahnya. Tapi hanya perasaanmu. Xing Chen terdiam sesaat. Pria itu terlalu aneh. Kadang ia terlihat seperti monster tanpa hati. Tetapi di saat tertentu ia juga menunjukkan perhatian yang membuat Xing Chen bingung. Namun setiap kali ia mulai goyah, bayangan ayah dan ibunya langsung muncul kembali di pikirannya. Ia tidak boleh lupa. Tidak boleh. Mo Xiao berdiri lalu berjalan mendekatinya perlahan. Mulai besok kita akan menyiapkan pernikahan. Aku tidak akan menikah denganmu. Tidak masalah. Mo Xiao tersenyum tipis. Aku punya banyak waktu untuk membuatmu berubah pikiran. Xing Chen menatapnya tajam. Kalau cinta harus dipaksa, itu bukan cinta. Tatapan Mo Xiao sedikit berubah. Untuk pertama kalinya sejak tadi, ada sesuatu yang tampak retak di matanya. Namun hanya sesaat, pria itu kembali tenang lalu mengangkat dagu Xing Chen perlahan. Aku tidak peduli itu cinta atau bukan. Suaranya rendah dan dingin. Selama kau tetap berada di sisiku, itu sudah cukup. Xing Chen langsung menepis tangannya. Mo Xiao tertawa lirih sebelum akhirnya memanggil pelayan. Siapkan kamar di sebelah kamarku. Pelayan langsung membungkuk hormat. Baik, Tuan Mo. Xing Chen langsung sadar. Sebelah kamarmu. Mo Xiao menatapnya santai. Apa kau berharap tidur sekamar denganku? Wajah Xing Chen langsung memerah marah. Bajingan. Mo Xiao malah tertawa kecil untuk pertama kalinya malam itu. Beberapa saat kemudian, Xing Chen dibawa menuju lantai 2 villa. Kamar yang disiapkan untuknya, jauh lebih besar dari rumah yang pernah ia tinggali bersama orang tuanya dulu. Ada balkon luas, menghadap kota, tempat tidur besar, lemari penuh pakaian baru, bahkan meja rias yang dipenuhi kosmetik mahal. Xing Chen berdiri diam di tengah kamar dengan perasaan campur aduk. Semua ini terlalu berlebihan, terlalu tidak nyata. Ia membuka lemari lalu membeku ketika melihat puluhan gaun dan pakaian yang ukurannya pas dengannya. Bagaimana dia bisa tahu ukuran tubuhku? Pelayan yang berdiri di belakang langsung menjawab pelan. Tuan Mo menyiapkannya sendiri sejak beberapa hari lalu. Jantung Xing Chen sedikit bergetar aneh. Ia segera mengusir perasaan itu. Di mana ponselku? Maaf, Tuan Mo melarang Anda menghubungi siapapun malam ini. Xing Chen langsung kesal lagi. Setelah pelayan pergi, ia segera mencoba membuka pintu kamar. Terkunci dari luar. Bajingan gila. Ia menendang pintu keras-keras tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya Xing Chen duduk lemas di lantai sambil memeluk lututnya. Kepalanya terasa sakit. Semua terjadi terlalu cepat. Dari desa tenang bersama kakeknya hingga kini terjebak di rumah pria paling berbahaya di kota naga. Air mata perlahan jatuh lagi. Ia sangat merindukan orang tuanya. Jika mereka masih hidup, hidupnya pasti tidak akan seperti ini. Sementara itu, di lantai bawah, Mo Xiao berdiri di depan jendela besar sambil memegang gelas anggur. Asistennya, Lin Shen, berdiri di belakang dengan ekspresi hati-hati. Tuan Mo,
Pria bernama Su Yifan tadi mengalami luka cukup parah. Mo Xiao tidak menoleh. Biarkan. Lin Shen menelan ludah sebelum berbicara lagi. Ada satu hal lagi. Hasil penyelidikan tentang kematian ayah Nona Jiang sudah keluar. Tatapan Mo Xiao akhirnya berubah tajam. Bicara. Lin Shen ragu beberapa detik sebelum menyerahkan sebuah map hitam. 2 tahun lalu ternyata ada pihak lain yang memanipulasi pasar secara diam-diam menggunakan nama grup Mo. Mereka sengaja memperbesar kerugian perusahaan kecil termasuk perusahaan ayah Nona Jiang. Mo Xiao membuka map itu perlahan. Semakin lama membaca, wajahnya semakin dingin. Ada seseorang yang sengaja menggunakan namaku. Ya, Tuan. Ruangan langsung dipenuhi aura menakutkan. Mo Xiao perlahan menutup map sambil tersenyum tipis. Namun senyum itu membuat Lin Shen merinding. Karena ia tahu, setiap kali Mo Xiao tersenyum seperti itu, berarti seseorang akan segera hancur. Cari siapa dalangnya. Baik, Tuan. Dan, mata Mo Xiao perlahan menatap ke arah lantai atas tempat Xing Chen berada. Jangan. Biarkan dia tahu apapun dulu. Lin Shen membungkuk hormat sebelum pergi. Sementara Mo Xiao berdiri sendirian dalam gelap sambil memegang map hitam itu erat-erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai merasa takut. Takut jika kebencian di mata Jiang Xingchen ternyata dibangun di atas kebenaran yang salah. Malam semakin larut ketika Jiang Xingchen masih duduk bersandar di sisi tempat tidur sambil memeluk lututnya. Lampu kamar belum dimatikan sejak tadi. Ia tidak bisa tidur sedikit pun. Setiap kali memejamkan mata, bayangan ayahnya yang melompat dari gedung perusahaan kembali muncul. Di kepalanya, jeritan ibunya, tumpukan surat utang, hinaan para penagih, semuanya bercampur. Menjadi mimpi buruk yang terus menghantuinya selama 2 tahun terakhir. Di luar jendela, lampu kota naga bersinar terang seperti lautan emas. Kota itu terlihat indah dari kejauhan. Tetapi bagi Xing Chen, tempat ini dipenuhi kebohongan dan orang-orang kejam. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Xing Chen langsung menoleh waspada. Siapa? Buka. Suara rendah Mo Xiao terdengar dari luar. Xing Chen langsung berdiri dengan kesal. Aku tidak mau bicara denganmu. Di luar pintu terdengar suara kunci diputar. Pintu terbuka perlahan. Mo Xiao masuk sambil membawa segelas susu hangat di tangannya. Ia masih mengenakan kemeja hitam yang tadi dipakai. Tetapi 2 kancing atasnya sudah terbuka sehingga memperlihatkan leher dan tulang selangkanya yang tegas. Tatapan Xing Chen langsung dingin lagi. Apa sekarang kau bahkan masuk kamar wanita tanpa izin? Mo Xiao berjalan santai ke arah meja lalu meletakkan gelas itu di sana. Kau belum makan malam. Aku tidak lapar. Minum. Aku bilang aku tidak mau. Mo Xiao menatapnya sebentar sebelum akhirnya berjalan mendekat perlahan. Kau suka keras kepala sejak kecil. Aku tidak tumbuh bersamamu jadi kau tidak tahu apapun tentangku. Tatapan Mo Xiao sedikit berubah. Tetapi ia tetap tenang. Aku tahu kau tidak suka susu terlalu panas. Tubuh Xing Chen langsung membeku sesaat. Mo Xiao mengangkat gelas lalu menyerahkannya ke depan wajahnya. Minum. Xing Chen menatap pria itu dengan bingung. Bagaimana kau tahu? Mo Xiao tidak menjawab, karena bahkan ia sendiri tidak tahu sejak kapan ia mulai memperhatikan semua hal kecil tentang Jiang Xingchen. Ia hanya sadar bahwa sejak pertama kali melihat gadis itu mengantarkan makanan di bawah hujan beberapa bulan lalu, matanya tidak bisa lagi berpaling. Xingchen akhirnya mengambil gelas itu dengan ragu. Susu itu memang hangat dengan suhu yang pas. Jantungnya terasa aneh. Ia membenci pria ini. Seharusnya begitu. Namun semakin lama, Mo Xiao justru menunjukkan sisi yang tidak sesuai dengan bayangannya. Tentang monster berdarah dingin. Melihat Xing Chen akhirnya minum, Mo Xiao duduk di sofa dekat jendela sambil membuka beberapa dokumen di tabletnya. Suasana kamar langsung sunyi. Xing Chen menatapnya diam-diam. Lelaki itu benar-benar tampan sampai terasa tidak masuk akal. Bahunya lebar, wajahnya tegas, dan auranya begitu kuat hingga membuat orang sulit bernapas ketika berada di dekatnya. Tidak heran, banyak wanita tergila-gila padanya. Namun mulut pria itu sangat menyebalkan. Apa yang kau lihat? Tanya Mo Xiao tanpa mengangkat kepala. Xing Chen langsung membuang muka. Tidak ada. Mo Xiao tersenyum tipis. Beberapa menit kemudian, suara ponsel pria itu tiba-tiba berbunyi.
Mo Xiao melihat nama di layar lalu mengangkat telepon. Bicara, suara seorang wanita terdengar dari seberang telepon dengan nada manja. Kak Xiao, kau benar. Benar kembali ke kota naga tanpa menemuiku. Tatapan Xing Chen langsung bergerak tanpa sadar. Mo Xiao menjawab datar. Aku sibuk. Besok malam ada pesta keluarga Qin. Ayah meminta kau datang. Aku akan mempertimbangkannya. Wanita itu tertawa kecil. Aku dengar kau membawa seorang wanita pulang ke villa. Apa rumor itu? Benar. Tatapan Mo Xiao perlahan terangkat ke arah Xing Chen yang pura-pura tidak peduli. Bukan urusanmu. Telepon langsung ditutup. Xing Chen mendengus pelan. Ternyata banyak wanita yang mengejarmu. Mo Xiao menyandarkan tubuhnya santai. Kau cemburu. Jangan bermimpi. Aku suka melihatmu marah. Xing Chen langsung memalingkan wajah dengan kesal. Mo Xiao terus menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya berdiri. Besok ikut denganku ke pesta. Aku tidak mau. Kau tidak punya pilihan. Aku bukan bonekamu. Mo Xiao berjalan mendekat lalu membungkuk sedikit hingga wajah mereka sangat dekat. Kalau begitu jadilah calon istriku yang baik. Wajah Xing Chen langsung panas. Tidak tahu malu. Mo Xiao tertawa kecil sebelum akhirnya keluar dari kamar. Begitu pintu tertutup, Xing Chen langsung menghela napas panjang sambil memegang dadanya sendiri. Detaknya semakin kacau. Ia membenci keadaan ini. Di sisi lain kota, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah sakit swasta. Su Yifan keluar dari ruang perawatan dengan wajah penuh luka dan perban di bibirnya. Matanya dipenuhi kemarahan. Seorang pria tua berdiri menunggunya di lorong. Yifan. Su Yifan langsung menunduk hormat. Guru, pria tua itu adalah mantan pengusaha besar bernama Han Tiansheng yang dulu pernah bekerja sama dengan ayah Jiang Xing Chen. Setelah kehancuran industri 2 tahun lalu, ia menghilang dari dunia bisnis dan hidup diam-diam. Han Tiansheng menatap luka di wajah Su Yifan sambil menghela napas. Kau melawan Mo Xiao. Su Yifan mengepalkan tangan. Aku tidak akan membiarkan Xing Chen terus berada di tangan monster itu. Tatapan Han Tiansheng berubah berat. Kau masih terlalu muda untuk melawannya. Aku tidak peduli. Pria tua itu perlahan mengeluarkan sebuah map tua dari tasnya. Ayah Xing Chen meninggalkan sesuatu sebelum meninggal. Su Yifan langsung membeku. Han Tiansheng menyerahkan map itu perlahan. Selama ini aku menyimpannya karena takut ada yang memburunya. Tangan Su Yifan sedikit gemetar saat membuka isi map. Matanya langsung melebar. Di dalamnya terdapat bukti transfer dana dan beberapa dokumen rahasia tentang manipulasi pasar 2 tahun lalu. Namun yang paling mengejutkan, nama di balik semua transaksi itu bukan Mo Xiao, melainkan seseorang bernama Qin Haoran. Su Yifan langsung mengangkat kepala. Keluarga Qin. Han Tiansheng mengangguk perlahan dengan wajah serius. Orang yang benar-benar menghancurkan keluarga Jiang mungkin bukan Mo Xiao. Mata Su Yifan langsung bergetar. Sementara jauh di villa mewah itu, Jiang Xing Chen akhirnya tertidur dalam keadaan lelah tanpa menyadari bahwa kebenaran tentang kematian ayahnya perlahan mulai terungkap. Pagi hari datang bersama cahaya matahari yang masuk perlahan melalui tirai besar kamar Jiang Xing Chen. Untuk beberapa detik, ia lupa di mana dirinya berada. Namun ketika melihat langit-langit mewah dan ruangan asing itu, wajahnya langsung muram kembali. Ia duduk perlahan sambil memegang kepala yang terasa berat. Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. Seorang pelayan masuk sambil membawa beberapa kotak besar. Nona Jiang, Tuan Mo meminta Anda bersiap untuk pesta malam ini. Xing Chen langsung mengerutkan kening. Aku tidak akan pergi. Pelayan itu tampak serba salah. Maaf, Tuan Mo berkata Anda harus turun dalam 30 menit. Begitu para pelayan pergi, Xing Chen membuka salah satu kotak itu dengan kesal. Di dalamnya, terdapat gaun malam berwarna merah gelap yang sangat indah. Bahannya lembut dan berkilau, halus di bawah cahaya matahari. Ada juga sepatu hak tinggi, perhiasan berlian, bahkan tas kecil yang tampak sangat mahal. Xing Chen menatap semuanya dengan rumit. Ia tidak pernah menyentuh barang semewah ini sebelumnya. Namun semakin Mo Xiao memberinya kemewahan, semakin ia merasa seperti sedang dibeli. Setengah jam kemudian, Xing Chen akhirnya turun ke lantai bawah dengan wajah dingin. Ia memilih memakai pakaian sederhana miliknya sendiri daripada gaun yang disiapkan. Begitu melihatnya, Mo Xiao yang sedang membaca laporan bisnis langsung mengangkat alis.
Kau sengaja melawanku. Aku tidak mau memakai barang darimu. Mo Xiao menatap pakaian sederhana Xing Chen dari atas sampai bawah sebelum akhirnya berdiri. Perlahan, naik lagi. Aku tidak mau. Mo Xiao berjalan mendekat tanpa bicara lalu langsung mengangkat tubuh Xing Chen ke pundaknya. Xing Chen langsung panik dan memukul punggungnya. Turunkan aku. Para pelayan langsung menunduk menahan napas. Tidak ada seorang pun di rumah itu yang pernah melihat Mo Xiao bertindak seperti ini terhadap wanita. Mo Xiao membawa Xing Chen kembali ke kamar sambil berkata santai, pilih sendiri. Kalau dalam 10 menit kau belum turun, aku yang akan memilihkan. Kau benar-benar psikopat. Aku tahu. Setelah pintu ditutup, Xing Chen frustrasi sendiri hingga akhirnya memilih gaun hitam sederhana yang tidak terlalu mencolok. Namun ketika ia turun lagi, Mo Xiao tetap menatapnya cukup lama. Gaun hitam itu membungkus tubuh Xing Chen dengan sempurna. Rambut panjangnya dibiarkan terurai, membuat wajah kecilnya terlihat semakin cantik dan lembut. Tatapan beberapa pelayan wanita langsung berubah iri. Mo Xiao berjalan mendekat perlahan. Akhirnya terlihat seperti wanitaku. Xing Chen langsung memalingkan wajah. Aku bukan milik siapapun. Mo Xiao tersenyum tipis lalu mengulurkan tangan. Ayo, aku bisa jalan sendiri. Tapi aku ingin memegangmu. Xing Chen benar-benar ingin melempar sesuatu ke wajah pria itu. Namun akhirnya ia tetap ikut keluar karena tidak ingin membuat masalah lebih besar. Malam hari, mobil mereka berhenti di depan hotel paling mewah di kota naga. Lampu kristal besar menggantung di aula depan. Sementara deretan mobil mahal memenuhi halaman. Semua tokoh penting dunia bisnis dan keluarga besar hadir di pesta keluarga Qin malam itu. Begitu Mo Xiao turun dari mobil bersama Jiang Xing Chen, suasana langsung berubah ramai. Bisikan terdengar di mana-mana. Itu Mo Xiao. Wanita di sampingnya siapa? Apa itu tunangannya? Tidak mungkin. Selama ini dia tidak pernah membawa wanita ke acara publik. Tatapan-tatapan penuh iri langsung tertuju pada Xing Chen. Mo Xiao tetap tenang sambil menggenggam pinggang Xing Chen dengan posesif. Xing Chen berusaha menepis tangannya pelan. Semua orang melihat, Mo Xiao malah semakin mendekatkannya. Bagus, mereka berjalan memasuki aula besar yang dipenuhi musik klasik dan cahaya emas. Banyak pengusaha langsung mendekat untuk menyapa Mo Xiao dengan hormat. Namun mata Xing Chen tiba-tiba membeku ketika melihat seorang pria muda berpakaian putih. Berdiri di tangga utama, wajah pria itu tampan dan lembut dengan senyum elegan. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik yang tadi menelepon Mo Xiao. Pria itu adalah Qin Haoran, pewaris utama keluarga Qin. Sementara wanita di sebelahnya adalah Qin Yurou, adik perempuannya. Begitu melihat Mo Xiao datang bersama Xing Chen, senyum Qin Haoran sedikit berubah. Qin Yurou juga langsung menatap Xing Chen dari kepala hingga kaki dengan tatapan tajam. Mo Xiao berhenti tepat di depan mereka. Qin Haoran tersenyum tipis. Sudah lama tidak bertemu. Mo Xiao membalas datar. Masih hidup rupanya. Qin Yurou langsung tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Kak Xiao selalu dingin seperti biasa. Tatapannya lalu beralih ke Xing Chen. Dan ini, Mo Xiao menjawab tanpa ragu sedikit pun. Calon istriku. Seluruh aula langsung sunyi sesaat. Mata Qin Yurou membelalak. Qin Haoran masih tersenyum. Tetapi sorot matanya berubah gelap. Sementara Xing Chen sendiri membeku karena ucapan itu. Mo Xiao justru menarik tubuhnya lebih dekat lagi lalu berkata tenang. Kami akan menikah segera. Bisikan para tamu langsung semakin heboh. Keluarga Qin jelas terkejut. Karena selama bertahun-tahun semua orang tahu Qin Yurou sangat menyukai Mo Xiao dan kedua keluarga besar bahkan sempat membicarakan kemungkinan pertunangan bisnis. Namun sekarang Mo Xiao justru membawa wanita asing dan mengumumkannya di depan semua orang. Wajah Qin Yurou mulai sulit dipertahankan. Kak Xiao suka bercanda. Aku tidak bercanda. Tatapan Qin Yurou langsung berubah dingin ke arah Xing Chen. Xing Chen merasa tidak nyaman dan ingin menjauh. Tetapi tangan Mo Xiao di pinggangnya terasa seperti borgol. Qin Haoran tiba-tiba tersenyum lembut ke arah Xing Chen. Nona Jiang. Benar, tubuh Xing Chen langsung sedikit menegang. Bagaimana kau tahu namaku? Mendengar sedikit kabar, mata Qin Haoran tampak tenang dan sopan. Senang bertemu denganmu. Mo Xiao langsung menatapnya dingin. Sementara Qin Haoran tetap tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di balik senyum lembut itu,
Ada sesuatu yang gelap tersembunyi jauh di dalam matanya. Jiang Xingchen tidak menyukai cara Qin Haoran menatapnya. Senyum pria itu memang lembut dan sopan. Tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Tatapan itu terlalu tenang, terlalu sempurna. Seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa dibaca orang lain. Mo Xiao jelas merasakan perubahan kecil pada ekspresi Xingchen. Tangannya di pinggang gadis itu langsung mengencang sedikit. Qin Haoran melihat gerakan itu lalu tertawa pelan. Kau benar-benar berbeda sekarang, Mo Xiao. Aku tidak berubah. Suara Mo Xiao tetap datar. Aku hanya menemukan sesuatu yang menarik. Tatapan Qin Haoran perlahan turun ke arah tangan Mo Xiao yang memeluk Xingchen. Kalau begitu, aku harap kau bisa menjaganya baik-baik. Mata Mo Xiao langsung menyipit tipis. Sementara Qin Yurou tidak mampu lagi mempertahankan senyumnya. Kak Xiao, ayah sedang mencarimu di ruang dalam. Mo Xiao menatap Xingchen sebentar sebelum berkata pelan. Jangan pergi jauh dariku. Aku bukan anak kecil, tapi kau selalu membuat masalah. Xingchen mendelik kesal sementara Mo Xiao akhirnya pergi bersama Qin Haoran menuju ruang pertemuan keluarga Qin. Begitu pria itu menghilang dari aula utama, Qin Yurou langsung mengubah ekspresinya total. Senyum manisnya lenyap, digantikan tatapan dingin penuh penilaian. Jadi kau wanita yang dipilih Kak Xiao. Xingchen menjawab datar. Aku tidak meminta dipilih. Qin Yurou tertawa kecil penuh ejekan. Menarik, ia melangkah mendekat perlahan. Aku sudah mengenal Kak Xiao sejak kecil. Dia tidak pernah membawa wanita ke sisinya. Kau pasti sangat ahli merayu pria. Tatapan Xingchen langsung dingin. Aku tidak tertarik bertengkar denganmu. Qin Yurou menyilangkan tangan sambil menatap gaun Xingchen dari atas ke bawah. Wanita, sepertimu biasanya hanya tertarik pada uang. Aku justru membenci uang keluarganya. Kalimat itu membuat Qin Yurou sedikit terkejut. Namun sebelum ia sempat bicara lagi, seorang pelayan datang membawa nampan minuman. Xingchen mengambil satu gelas hanya untuk menghindari percakapan menyebalkan itu. Di sisi lain hotel, di ruang privat lantai atas, suasana jauh lebih dingin. Qin Haoran duduk santai di sofa sambil menuangkan anggur merah ke dalam gelas. Sementara Mo Xiao berdiri di depan jendela besar dengan wajah tanpa ekspresi. Kau membuat pesta keluargaku sangat menarik malam ini, kata Qin Haoran santai. Aku tidak datang untuk membuatmu senang. Tentu, Qin Haoran tersenyum tipis. Kau datang untuk wanita itu. Mo Xiao tidak menjawab. Qin Haoran mengangkat gelasnya perlahan. Aku penasaran. Apa Jiang Xingchen tahu siapa yang benar-benar menghancurkan keluarganya? Tatapan Mo Xiao langsung berubah tajam. Ruangan mendadak terasa menyesakkan. Qin Haoran tetap tersenyum lembut seolah sedang membicarakan cuaca biasa. Ekspresimu menarik. Mo Xiao berjalan mendekat perlahan. Apa maksudmu? Qin Haoran bersandar santai. Tidak ada. Ia menatap isi gelas anggurnya. Aku hanya berpikir, kalau suatu hari dia tahu semua kebenaran, apakah dia akan tetap tinggal di sisimu? Aura dingin langsung menyelimuti tubuh Mo Xiao. Kau sedang bermain api. Qin Haoran tertawa pelan. Bukankah sejak dulu kita selalu seperti itu? Tatapan kedua pria itu saling bertabrakan tajam. Dua monster dunia bisnis yang sama-sama berbahaya. Namun yang satu dingin dan brutal secara terang-terangan. Sementara yang satu lagi tersenyum lembut sambil menyembunyikan pisau di belakang punggung. Sementara itu di aula utama, Jiang Xingchen mulai merasa tidak nyaman. Banyak orang terus menatapnya sambil berbisik-bisik. Beberapa wanita sosialita bahkan memandangnya dengan iri dan meremehkan sekaligus. Ia akhirnya memutuskan pergi ke balkon belakang untuk mencari udara segar. Angin malam langsung menyapu rambutnya ketika ia berdiri sendirian di balkon yang sepi. Dari sana, lampu kota naga terlihat begitu indah. Indah, bukan? Suara pria tiba-tiba terdengar dari belakang. Xingchen menoleh cepat. Qin Haoran berdiri di sana sambil tersenyum lembut. Jantung Xingchen sedikit tidak nyaman. Bukankah kau tadi bersama Mo Xiao? Kami selesai bicara. Pria itu berjalan mendekat perlahan lalu berdiri di sampingnya. Aku pernah mendengar tentangmu. Dari ayahmu. Tubuh Xingchen langsung menegang. Ayahku. Qin Haoran mengangguk pelan. Dulu perusahaan keluarga Jiang cukup terkenal. Tatapan Xingchen langsung meredup. Sebelum semuanya dihancurkan,
Qin Haoran diam beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. Kalau suatu hari kau menemukan bahwa orang yang kau benci selama ini ternyata bukan pelaku sebenarnya, apa yang akan kau lakukan? Napas Xing Chen langsung tertahan. Ia menatap Qin Haoran dengan bingung. Apa maksudmu? Namun pria itu hanya tersenyum samar tanpa menjawab. Tiba-tiba sebuah tangan kuat menarik pinggang Xing Chen dari belakang. Tubuhnya langsung menabrak dada Mo Xiao. Tatapan pria itu sangat dingin ketika menatap Qin Haoran. Aku baru pergi sebentar dan kau sudah mendekati wanitaku. Qin Haoran tersenyum santai. Aku hanya mengobrol. Mo Xiao memeluk Xing Chen semakin erat seolah menandai kepemilikannya. Aku tidak suka orang lain berbicara terlalu dekat dengannya. Tatapan Qin Haoran perlahan berubah gelap sesaat sebelum ia tertawa kecil lagi. Kau masih posesif. Seperti dulu. Aku bahkan bisa lebih buruk dari itu. Suasana balkon langsung penuh ketegangan. Xing Chen bisa merasakan ada sesuatu yang aneh di antara kedua pria ini. Bukan sekadar hubungan bisnis biasa, ada permusuhan lama yang jauh lebih dalam. Qin Haoran akhirnya melangkah mundur sambil tersenyum tipis pada Xing Chen. Sampai jumpa lagi, Nona Jiang. Begitu pria itu pergi, Xing Chen langsung menoleh ke Mo Xiao. Apa maksud perkataannya tadi? Abaikan dia. Dia bilang mungkin kau bukan orang yang menghancurkan keluargaku. Tatapan Mo Xiao berubah sedikit. Namun hanya sesaat. Apapun yang dia katakan, jangan percaya. Kenapa? Karena keluarga Qin tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Xing Chen terus menatap wajah Mo Xiao lama sekali. Lalu bagaimana denganku? Apa aku juga cuma tujuan bagimu? Pertanyaan itu membuat Mo Xiao diam. Angin malam berhembus pelan di antara mereka. Beberapa detik kemudian, pria itu akhirnya mengangkat tangan lalu menyentuh wajah Xing Chen. Perlahan, tatapannya tidak lagi sedingin biasanya. Aku sendiri belum tahu. Untuk pertama kalinya sejak bertemu pria itu, Jiang Xing Chen melihat kebingungan nyata di mata Mo Xiao. Tatapan Jiang Xing Chen terus terpaku pada wajah Mo Xiao bahkan setelah pria itu selesai bicara. Untuk pertama kalinya, lelaki yang selama ini terlihat seperti monster tanpa celah itu menunjukkan keraguan, bukan amarah, bukan ancaman, melainkan kebingungan yang nyata. Itu justru membuat hati Xing Chen semakin kacau. Ia segera memalingkan wajah lebih dulu. Aku tidak percaya padamu. Mo Xiao menatap profil wajahnya beberapa detik sebelum tersenyum tipis. Tidak masalah. Lalu kenapa kau tetap memaksaku berada di sisimu? Karena aku tidak suka kehilangan. Jawaban itu terdengar egois dan gila. Tetapi anehnya begitu jujur. Sebelum Xing Chen sempat membalas, suara tepuk tangan tiba-tiba terdengar dari aula utama. Seorang pembawa acara mengumumkan dimulainya sesi dansa malam keluarga Qin. Lampu aula berubah lebih redup dan musik klasik mulai mengalun lembut. Mo Xiao langsung menggenggam tangan Xing Chen. Apalagi, menari. Aku tidak bisa. Kau hanya perlu mengikuti langkahku. Tanpa memberi kesempatan menolak, Mo Xiao langsung membawanya kembali ke aula. Semua mata langsung tertuju pada mereka ketika pria paling berpengaruh di kota naga itu berjalan ke tengah lantai dansa sambil menggandeng seorang wanita yang identitasnya bahkan belum diketahui. Publik, bisikan semakin ramai. Dia benar-benar serius dengan wanita itu. Siapa sebenarnya Jiang Xing Chen? Qin Yurou pasti marah besar. Di sudut aula, Qin Yurou memang berdiri dengan wajah pucat sambil menggenggam gelas terlalu kuat. Matanya dipenuhi kecemburuan dan kebencian ketika melihat Mo Xiao menatap Xing Chen dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sementara di lantai dansa, Xing Chen masih canggung ketika tangan Mo Xiao menarik pinggangnya. Mendekat, aku bilang aku tidak bisa. Kau terlalu banyak bicara. Musik mulai mengalun lebih lembut. Mo Xiao memimpin perlahan sambil menatap mata Xing Chen tanpa berkedip. Gerakannya tenang dan elegan. Xing Chen yang awalnya kaku perlahan mulai mengikuti ritmenya. Namun semakin lama, jarak mereka terasa terlalu dekat. Napas pria itu menyentuh wajahnya. Tatapan matanya terlalu dalam. Jantung Xing Chen mulai berdetak tidak normal lagi. Ia membenci dirinya sendiri karena bereaksi seperti ini. Apa kau gugup? Bisik Mo Xiao pelan. Tidak, kau berbohong. Aku hanya kesal. Mo Xiao tertawa kecil rendah di dekat telinganya hingga membuat tubuh Xing Chen sedikit gemetar. Di lantai atas aula, Qin Haoran berdiri sendirian sambil memperhatikan mereka dari balkon dalam.
Senyumnya perlahan memudar. Seorang pria tua datang berdiri di sampingnya. Itu Putri Jiang. Qin Haoran mengangguk pelan. Pria tua itu adalah kepala keluarga Qin, Qin Zhenghong. Wajahnya penuh wibawa dan dingin. Mo Xiao tampaknya benar-benar tertarik padanya. Tatapan Qin Haoran menjadi gelap. Itulah masalahnya. Qin Zhenghong menatap ke bawah aula beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. Dokumen. 2 tahun lalu masih aman. Aman. Bagus. Mata pria tua itu menyipit dingin. Mo Xiao tidak boleh tahu siapa yang sebenarnya bermain di belakang layar waktu itu. Qin Haoran tidak menjawab, namun tangannya perlahan mengepal di balik jasnya. Di bawah sana, Jiang Xingchen tiba-tiba merasa pusing. Pandangannya sedikit kabur dan langkahnya goyah. Mo Xiao langsung menyadarinya. Ada apa? Xingchen memegang kepala pelan. Aku sedikit tidak enak badan. Tatapan Mo Xiao langsung berubah tajam. Ia menghentikan dan selalu memegang wajah Xingchen. Perlahan, kulit gadis itu terasa panas. Demam. Xingchen belum sempat menjawab ketika tubuhnya tiba-tiba limbung. Mo Xiao langsung menangkapnya sebelum jatuh. Suasana aula langsung heboh. Panggil dokter sekarang. Suara Mo Xiao berubah dingin dan memerintah. Xingchen setengah sadar mendengar banyak suara di sekelilingnya. Kepalanya semakin berat. Sementara tubuhnya terasa dingin dan panas bersamaan. Samar-samar ia melihat Mo Xiao menggendongnya keluar aula dengan wajah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Panik, benar-benar panik. Di dalam mobil menuju villa, Mo Xiao terus memegang tangan Xingchen erat-erat. Cepat, katanya, dingin kepada sopir. Lin Shen yang duduk di depan tampak tegang. Sudah bertahun-tahun ia bekerja untuk Mo Xiao. Tetapi belum pernah melihat atasannya kehilangan ketenangan seperti ini hanya karena seorang wanita demam. Begitu sampai di villa, dokter pribadi langsung datang memeriksa Xingchen. Mo Xiao berdiri di samping tempat tidur tanpa bergerak sedikit pun. Dia hanya kelelahan dan kurang istirahat. Kata dokter hati-hati. Ditambah tekanan mental. Beberapa hari terakhir, Mo Xiao menatap wajah pucat Xingchen cukup lama sebelum akhirnya berkata dingin. Kalau sesuatu terjadi padanya, kalian semua keluar dari kota naga. Dokter langsung berkeringat dingin. Setelah semua orang pergi, kamar kembali sunyi. Hanya ada suara hujan tipis di luar jendela. Mo Xiao duduk di sisi tempat tidur sambil menatap Jiang Xingchen yang tertidur lemah. Rambut gadis itu sedikit berantakan di atas bantal putih. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mo Xiao merasa takut kehilangan seseorang. Ia perlahan mengangkat tangan lalu menyentuh pipi Xingchen dengan sangat hati-hati. Tatapannya berubah rumit. Kenapa harus kau? Bisiknya pelan. Namun tepat saat itu, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Lin Shen mengirim pesan darurat. Tuan Mo, kami menemukan bukti baru. Tatapan Mo Xiao langsung berubah dingin saat membaca isi pesan berikutnya. Orang yang memerintahkan kehancuran keluarga Jiang 2 tahun lalu memang keluarga Qin. Dan Qin Haoran terlibat langsung. Hujan semakin deras di luar villa. Kilat sesekali menyambar langit malam kota naga, membuat cahaya putih singkat masuk melalui jendela kamar Jiang Xingchen. Gadis itu masih tertidur karena obat penurun panas. Wajahnya pucat dan napasnya pelan. Sementara di sisi tempat tidur, Mo Xiao berdiri membeku sambil menatap pesan di ponselnya. Tangannya perlahan mengepal begitu kuat hingga urat di punggung tangannya terlihat jelas. Keluarga Qin, Qin Haoran. Jadi benar, selama ini Jiang Xingchen membencinya karena seseorang sengaja mendorong semua kesalahan kepadanya. Tatapan Mo Xiao perlahan berubah sangat dingin. Aura di sekelilingnya begitu menakutkan hingga udara kamar terasa membeku. Beberapa menit kemudian, ia keluar kamar lalu berjalan menuju ruang kerja di lantai bawah. Langkahnya tenang, tetapi justru itu pertanda paling berbahaya. Lin Shen sudah menunggu di sana dengan wajah tegang. Tuan Mo, semua detail. Lin Shen segera menyerahkan beberapa dokumen rahasia. 2 tahun lalu keluarga Qin menggunakan perusahaan cangkang untuk memanipulasi harga bahan industri. Mereka sengaja membuat perusahaan kecil bangkrut lalu menyebarkan rumor bahwa grup Mo yang mengendalikan pasar. Tatapan Mo Xiao membaca cepat setiap halaman. Semakin lama wajahnya semakin gelap. Lin Shen menelan ludah sebelum melanjutkan. Perusahaan ayah Nona Jiang termasuk salah satu target. Setelah kebangkrutan itu, keluarga Qin diam-diam mengambil sebagian besar jalur distribusi.
Industri. Ruangan sunyi beberapa detik, lalu Mo Xiao tertawa pelan. Namun tawa itu membuat Lin Shen merinding. Karena ia tahu seseorang akan segera dihancurkan. Qin Haoran. Mo Xiao menyandarkan tubuh di kursi sambil tersenyum dingin. Jadi selama ini kau bermain di belakangku. Apakah kita akan langsung bergerak? Belum. Lin Shen sedikit terkejut. Mo Xiao menatap gelas anggur di meja dengan mata gelap. Kalau Jiang Xingchen tahu sekarang, dia tidak akan percaya begitu saja. Karena dia terlalu membenci Anda. Benar, untuk pertama kalinya, Mo Xiao menyadari betapa besar harga yang harus dibayar karena reputasinya sendiri. Ia terlalu kejam di mata dunia. Bahkan jika ia mengatakan yang sebenarnya. Sekarang, Xingchen mungkin tetap menganggap itu kebohongan untuk membersihkan nama. Tatapan Mo Xiao perlahan berubah rumit. Ia sudah terbiasa ditakuti dan dibenci orang lain. Tetapi hanya kebencian Jiang Xingchen yang terasa menusuk. Awasi keluarga Qin, katanya dingin. Jangan biarkan mereka menyadari kita sudah tahu. Baik, Tuan. Setelah Lin Shen pergi, Mo Xiao kembali naik ke kamar. Begitu membuka pintu, ia melihat Xingchen menggigil kecil di atas tempat tidur akibat demam. Tatapannya langsung melunak tanpa sadar. Ia duduk di sisi ranjang lalu menarik selimut lebih rapat untuk gadis itu. Namun tepat saat tangannya menyentuh dahi Xingchen, gadis itu tiba-tiba membuka mata perlahan. Pandangan mereka bertemu. Mo Xiao sedikit terdiam. Xingchen tampak masih setengah sadar karena demam. Matanya basah dan lelah. Air, bisiknya pelan. Mo Xiao langsung mengambil gelas dan membantu Xingchen duduk perlahan. Tangannya menopang tubuh gadis itu dengan hati-hati agar tidak jatuh. Begitu Xingchen selesai minum, tubuhnya sedikit melemah ke arah dada Mo Xiao. Pria itu membeku sesaat, napasnya langsung terasa berat, karena untuk pertama kalinya Jiang Xingchen bersandar padanya tanpa melawan. Walau hanya karena sedang sakit, Xingchen memejamkan mata sambil bergumam pelan. Ayah, jangan pergi. Tubuh Mo Xiao langsung kaku. Suara gadis itu penuh kesedihan yang menyesakkan. Bu, jangan tinggalkan aku sendiri. Mo Xiao perlahan menatap wajahnya. Hati yang selama ini dingin seperti besi tiba-tiba terasa sesak. Ia mengangkat tangan dengan ragu lalu menyentuh rambut Xingchen perlahan. Aku tidak akan membiarkan siapapun meninggalkanmu lagi. Suara itu sangat pelan, hampir seperti bisikan untuk dirinya sendiri. Namun beberapa detik kemudian, Xingchen tiba-tiba membuka mata sedikit dan menatapnya kabur. Tatapannya dipenuhi rasa sakit. Kenapa? Air mata perlahan jatuh dari sudut matanya. Kenapa kau menghancurkan keluargaku? Kalimat itu seperti pisau yang menusuk tepat ke dada Mo Xiao. Ia terdiam lama, sangat lama, lalu akhirnya menjawab pelan dengan suara rendah yang belum pernah terdengar selemah itu. Sebelumnya, aku tidak melakukannya, namun Xingchen sudah kembali tertidur sebelum mendengar jawaban itu. Mo Xiao menatapnya dalam diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria itu merasakan sesuatu yang bahkan lebih sulit daripada menghadapi perang bisnis. Ia ingin menjelaskan semuanya, tetapi ia takut. Takut jika setelah mengetahui seluruh kebenaran, Jiang Xingchen justru akan semakin membencinya. Karena selama ini ia memilih diam. Di luar villa, sebuah mobil hitam berhenti perlahan di tepi jalan gelap. Qin Haoran duduk di kursi belakang sambil memandangi villa Mo Xiao dari kejauhan. Wajahnya tetap tenang dan elegan seperti biasa. Namun mata lembutnya kini dipenuhi kegelapan. Seorang bawahan duduk di depan sambil berkata hati-hati. Tuan Qin, sepertinya Mo Xiao mulai menyelidiki kejadian 2 tahun lalu. Qin Haoran tersenyum tipis. Aku tahu. Apakah kita perlu menghentikannya? Tidak. Tatapannya tetap mengarah pada villa terang di kejauhan. Aku justru ingin melihat apa yang akan dipilih Jiang Xingchen nanti. Memilih. Qin Haoran menyandarkan kepala santai sambil tersenyum samar. Memilih antara pria yang dicintainya, suaranya sangat pelan, atau kebenaran tentang kematian keluarganya. Mobil hitam itu perlahan pergi meninggalkan jalanan gelap, sementara hujan terus turun, membasahi kota naga yang perlahan mulai dipenuhi badai yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang jauh lebih sunyi dari biasanya di Villa Mo Xiao. Hujan semalam meninggalkan kabut tipis di luar jendela besar, membuat seluruh kota naga tampak abu dan dingin. Jiang Xingchen perlahan membuka mata sambil merasa tubuhnya masih lemas.
Kepalanya tidak terlalu sakit lagi, tetapi pikirannya justru terasa lebih berat. Ia samar-samar mengingat sesuatu. Suara Mo Xiao, sentuhan tangannya, dan kalimat pelan yang terdengar seperti penyesalan. Xing Chen segera mengerutkan kening lalu duduk perlahan di tempat tidur. Pasti cuma mimpi. Namun ketika matanya melihat sebuah mangkuk bubur hangat di meja samping tempat tidur, ekspresinya langsung berubah. Masih ada uap tipis keluar dari mangkuk itu. Artinya seseorang baru saja meletakkannya di sana. Pintu kamar tiba-tiba terbuka pelan. Mo Xiao masuk sambil mengenakan kemeja putih dan celana hitam sederhana. Rambutnya masih sedikit basah seolah baru selesai mandi. Wajahnya tetap tampan dan dingin seperti biasa. Tetapi, mata gelapnya langsung bergerak ke arah Xing Chen begitu melihat gadis itu sudah bangun. Minum obatmu. Xing Chen menatapnya diam beberapa detik sebelum bertanya pelan. Semalaman kau di sini. Mo Xiao berjalan mendekat lalu meletakkan obat di meja. Kau berharap aku tidur denganmu. Wajah Xing Chen langsung panas. Aku tidak mengatakan itu. Mo Xiao tertawa kecil pelan. Namun kali ini Xing Chen tidak langsung membalas. Ia justru memperhatikan wajah pria itu lebih lama. Ada sedikit lingkar gelap samar di bawah matanya. Pria ini benar-benar tidak tidur. Kesadaran itu membuat hati Xing Chen terasa aneh. Ia segera membuang pikiran itu lalu berkata dingin. Kau tidak perlu berpura-pura baik padaku. Gerakan tangan Mo Xiao sedikit berhenti. Tatapan matanya perlahan terangkat. Menurutmu aku berpura-pura? Aku tidak tahu. Xing Chen menggenggam selimut pelan. Aku tidak pernah tahu mana yang asli. Darimu. Ruangan langsung sunyi. Mo Xiao menatapnya cukup lama sebelum akhirnya duduk di sisi tempat tidur. Aku juga tidak pernah tahu mana diriku yang asli. Kalimat itu membuat Xing Chen sedikit terdiam. Pria di depannya begitu aneh. Kadang seperti iblis. Kadang justru terlihat sangat kesepian. Namun sebelum suasana menjadi semakin rumit, suara ponsel Mo Xiao tiba-tiba berbunyi. Tatapannya langsung berubah dingin ketika melihat nama di layar. Qin Haoran. Mo Xiao mengangkat telepon tanpa mengalihkan mata dari Xing Chen. Apa? Suara Qin Haoran terdengar santai dari seberang. Ku dengar Nona Jiang sakit semalam. Itu bukan urusanmu. Aku hanya khawatir. Mo Xiao tersenyum dingin. Kau tidak cocok berpura-pura jadi orang baik. Qin Haoran tertawa kecil. Kalau begitu mari langsung ke intinya. Suaranya perlahan berubah lebih rendah. Dokumen 2 tahun lalu sudah kau temukan, kan? Tatapan Mo Xiao langsung membeku. Xing Chen yang duduk di tempat tidur langsung mengangkat kepala pelan ketika mendengar kalimat itu. Namun Mo Xiao segera berdiri lalu berjalan menjauh ke dekat jendela. Apa tujuanmu menelepon? Aku hanya ingin tahu. Suara Qin Haoran terdengar tenang. Kapan kau akan memberitahu Jiang Xing Chen bahwa kau bukan pelaku sebenarnya? Tubuh Xing Chen langsung membeku. Jantungnya berdetak keras. Matanya perlahan membesar. Sementara Mo Xiao memejamkan mata sesaat dengan rahang mengeras. Qin Haoran melanjutkan dengan nada santai. Atau kau takut dia malah semakin membencimu? Setelah tahu seluruh kebenaran, sebelum Mo Xiao menjawab, Xing Chen sudah turun dari tempat tidur dengan wajah pucat. Apa maksudnya itu? Mo Xiao langsung menoleh. Tatapan mereka bertemu. Ruangan mendadak terasa sangat sunyi. Qin Haoran di seberang telepon tertawa pelan. Sepertinya dia mendengarnya. Diam. Suara Mo Xiao langsung berubah sangat dingin. Namun Xing Chen berjalan mendekat dengan napas tidak stabil. Apa yang dia maksud? Mo Xiao tidak menjawab. Justru itu membuat hati Xing Chen semakin kacau. Jawab aku. Suaranya mulai bergetar. Bukankah kau yang menghancurkan perusahaan ayahku? Tatapan Mo Xiao berubah rumit. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat benar-benar ragu. Sementara suara Qin Haoran masih terdengar samar dari telepon. Katakan padanya, Mo Xiao. Nada suaranya lembut seperti racun. Katakan siapa yang sebenarnya membunuh ayahnya. Cukup. Mo Xiao langsung mematikan telepon. Namun semuanya sudah terlambat. Xing Chen menatapnya dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mo Xiao perlahan mendekat. Aku memang terlibat dalam perang bisnis waktu itu. Suaranya rendah dan berat. Tapi aku bukan orang yang sengaja menghancurkan keluargamu. Napas Xing Chen langsung terasa sesak. Kau bohong. Aku tidak pernah menjelaskan karena aku pikir tidak perlu. Mata Mo Xiao terus menatapnya dalam-dalam.
Tapi seseorang memang menggunakan namaku untuk menjatuhkan perusahaan. Ayahmu, keluarga Qin. Suara Xing Chen hampir seperti bisikan. Mo Xiao diam beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan. Dunia Jiang Xing Chen seolah runtuh seketika. Semua kebencian yang ia simpan selama 2 tahun. Semua air mata, semua penderitaan, tiba-tiba terasa goyah. Ia mundur 1 langkah dengan wajah pucat. Tidak mungkin. Mo Xiao langsung menahan bahunya sebelum ia jatuh. Xing Chen, jangan sentuh aku. Xing Chen mendorongnya kuat-kuat sambil menangis. Kalau ini benar, kenapa kau baru mengatakannya sekarang? Mo Xiao terdiam, karena bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Karena sejak awal, pria seperti dirinya tidak pernah belajar cara menjelaskan perasaan ataupun kebenaran kepada orang lain. Dan kini, kesalahan itu perlahan mulai menghancurkan satu-satunya wanita yang benar-benar ingin ia lindungi. Tubuh Jiang Xing Chen gemetar hebat. Air matanya terus jatuh tanpa bisa dihentikan. Kepalanya terasa kosong, tetapi sekaligus penuh dengan suara-suara yang bertabrakan di dalam pikirannya. Selama 2 tahun ia hidup hanya untuk membenci Mo Xiao. Kebencian itu yang membuatnya bertahan ketika bekerja mengantar makanan di bawah hujan, ketika dihina penagih utang, ketika melihat ibunya perlahan kehilangan akal sehat sebelum akhirnya meninggal dalam depresi. Dan sekarang, pria yang paling ia benci justru mengatakan bahwa dia bukan pelaku sebenarnya. Xing Chen mundur beberapa langkah sambil memegangi kepalanya sendiri. Tidak mungkin. Mo Xiao langsung mencoba mendekat lagi. Dengar penjelasanku. Aku tidak tahu lagi mana yang benar. Xing Chen berteriak sambil menangis. Semua orang terus membohongiku. Suara itu begitu penuh rasa sakit hingga dada Mo Xiao terasa sesak. Ia belum pernah melihat Jiang Xing Chen sehancur ini. Xing Chen, apa ayahku benar-benar mati karena keluarga Qin? Mo Xiao terdiam sesaat, dan diamnya itu sudah menjadi jawaban. Tubuh Xing Chen langsung melemas. Ia jatuh terduduk di lantai sambil menutupi wajahnya sendiri. Tangisnya pecah begitu keras hingga seluruh ruangan terasa sesak. Mo Xiao berdiri beberapa langkah darinya dengan tangan mengepal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria itu tidak tahu harus melakukan apa. Semua uang, kekuasaan, dan pengaruh yang dimilikinya terasa tidak berguna ketika melihat wanita yang dicintainya menangis seperti ini. Akhirnya ia berlutut perlahan di depan Xing Chen. Gerakannya sangat hati-hati, seolah takut sedikit saja menyentuhnya bisa membuat gadis itu hancur. Aku memang bukan orang baik, katanya pelan dengan suara rendah. Tapi aku tidak pernah menyentuh keluargamu. Xing Chen mengangkat wajah perlahan, matanya merah dan dipenuhi air mata. Lalu kenapa kau tidak menjelaskan sejak awal? Tatapan Mo Xiao berubah gelap. Karena aku tidak peduli apa yang dipikirkan orang tentangku. Ia tertawa kecil pahit. Dan karena, saat itu, aku bahkan belum mengenalmu. Kalimat itu menusuk aneh di hati Xing Chen. Mo Xiao menatapnya lurus-lurus. Ketika aku mulai ingin menjelaskan, kau sudah terlalu membenciku. Ruangan kembali sunyi. Hanya ada suara napas mereka yang kacau. Tiba-tiba ponsel Xing Chen yang berada di meja bergetar. Rupanya tadi malam pelayan sudah mengembalikannya. Nama Su Yifan muncul di layar. Xing Chen langsung mengambilnya dengan tangan gemetar. Halo, suara Su Yifan terdengar tergesa dan serius. Xing Chen, dengarkan aku baik-baik. Aku menemukan sesuatu tentang ayahmu. Tatapan Xing Chen langsung berubah. Mo Xiao juga perlahan berdiri sambil memperhatikan wajahnya. Su Yifan melanjutkan dengan suara berat. Orang yang menghancurkan perusahaan ayahmu memang bukan Mo Xiao. Napas Xing Chen langsung tercekat. Yifan, aku punya bukti transaksi dan dokumen asli. Semua mengarah ke keluarga Qin. Suara Su Yifan terdengar penuh amarah. Kita semua sudah ditipu selama ini. Air mata Xing Chen kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena kebencian, melainkan karena seluruh dunianya benar-benar runtuh. Ia perlahan menoleh ke arah Mo Xiao. Tatapan pria itu sangat tenang sekarang. Tetapi ada kesedihan yang begitu jelas tersembunyi di matanya. Su Yifan masih berbicara di telepon. Xing Chen, kau harus menjauh dari keluarga Qin sekarang juga. Mereka berbahaya. Namun perhatian Xing Chen sudah tidak fokus lagi. Ia hanya terus menatap Mo Xiao. Pria yang selama ini ia salahkan. Pria yang ia hina.
Pria yang terus ia dorong menjauh meski berkali-kali mencoba melindunginya. Tiba-tiba dadanya terasa sakit. Sangat sakit, karena untuk pertama kalinya ia mulai menyadari satu hal yang jauh lebih menakutkan daripada kebencian. Ia mungkin telah melukai seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Mo Xiao berjalan mendekat perlahan lalu mengambil ponsel dari tangan Xing Chen dengan tenang. Aku akan bicara dengan Su Yifan nanti. Setelah panggilan dimatikan, ruangan kembali sunyi. Xing Chen menunduk sambil menggigit bibir kuat-kuat. Kenapa? Suaranya bergetar. Kenapa kau masih baik padaku setelah semua yang kulakukan? Mo Xiao menatapnya beberapa detik. Lalu perlahan mengangkat tangan dan menghapus air mata di wajahnya dengan ibu jari. Gerakannya sangat lembut, sangat berbeda dari biasanya. Karena aku menyukaimu. Kalimat itu sederhana, namun langsung membuat jantung Xing Chen berhenti sesaat. Tatapan mereka bertemu sangat dekat. Mata Mo Xiao tidak lagi dingin. Untuk pertama kalinya, semua perasaan yang selama ini ia sembunyikan terlihat begitu jelas. Tidak ada permainan, tidak ada ancaman. Hanya seorang pria yang benar-benar jatuh cinta. Namun tepat saat suasana itu berubah semakin rumit, suara ledakan keras tiba-tiba terdengar dari luar villa. BUMM. Seluruh bangunan bergetar. Alarm keamanan langsung berbunyi nyaring. Wajah Mo Xiao berubah dingin seketika. Lin Shen berlari masuk dengan napas panik. Tuan Mo, orang-orang keluarga Qin menyerang gudang utama kita. Tatapan Mo Xiao langsung berubah mengerikan. Sementara di luar villa, asap hitam mulai terlihat membumbung ke langit kota naga. Suara alarm terus menggema di seluruh villa seperti sirene perang. Lampu merah darurat mulai berkedip di lorong-lorong rumah mewah itu. Sementara para pengawal berlari cepat ke posisi masing-masing. Jiang Xing Chen masih berdiri membeku di tengah kamar dengan wajah pucat akibat ledakan tadi. Namun Mo Xiao sudah berubah total. Dalam hitungan detik, semua kelembutan di matanya menghilang. Aura dingin dan menakutkan yang biasa dimiliki pria itu kembali muncul sepenuhnya. Berapa lokasi yang diserang? Tanyanya dingin pada Lin Shen. 3 gudang utama di pelabuhan timur terbakar bersamaan. Sistem keamanan diretas dan beberapa jalur distribusi kita diputus. Tatapan Mo Xiao berubah semakin gelap. Keluarga Qin bergerak cepat. Lin Shen mengangguk tegang. Sepertinya mereka sadar kita sudah menemukan bukti. Mo Xiao langsung mengambil jas hitamnya tanpa ragu. Xing Chen refleks memegang lengannya. Kau mau kemana? Tatapan Mo Xiao sedikit melunak ketika melihat tangan kecil itu menggenggamnya. Menangani sampah. Keluarga Qin benar-benar seberbahaya itu. Kau belum melihat sisi asli mereka. Suara ledakan kecil lain terdengar samar dari kejauhan. Lin Shen langsung berbicara cepat. Tuan Mo, polisi dan media sudah mulai bergerak. Kalau kita terlambat, keluarga Qin akan membalik semua tuduhan ke grup Mo. Mo Xiao mengangguk singkat lalu menoleh ke Xing Chen. Kau tetap di sini. Aku ikut. Tidak, aku harus tahu kebenarannya. Mo Xiao mendekat lalu memegang wajah Xing Chen perlahan. Di luar sana sekarang berbahaya. Kalau semua ini memang karena keluargaku, aku tidak bisa hanya diam di sini. Tatapan Mo Xiao menatapnya lama sekali. Akhirnya ia menghela napas pelan. Kau benar-benar keras kepala. 15 menit kemudian, beberapa mobil hitam melaju cepat membelah jalanan kota naga yang masih basah oleh hujan malam. Jiang Xing Chen duduk di samping Mo Xiao di kursi belakang sambil menggenggam tangan sendiri erat-erat. Wajah pria di sebelahnya begitu dingin sejak tadi. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Namun justru diam itu terasa lebih menakutkan. Lin Shen yang duduk di depan menerima panggilan terus-menerus dari berbagai pihak. Situasi grup Mo tampaknya benar-benar kacau. Tuan Mo, saham mulai bergerak turun. Tahan. Beberapa investor meminta penjelasan. Blokir semua media. Gudang ketiga. Selamatkan data dulu. Barang belakangan. Perintah Mo Xiao keluar cepat dan tenang tanpa sedikit pun panik. Jiang Xing Chen diam-diam menatap profil wajah pria itu. Baru kali ini ia melihat langsung seperti apa Mo Xiao ketika benar-benar berada di medan perang. Bisnis. Pria itu sangat menakutkan, tetapi juga sangat kuat. Mobil akhirnya berhenti di pelabuhan timur. Asap hitam masih memenuhi udara. Sirene pemadam. Kebakaran terdengar di mana-mana. Sementara para pekerja berlarian panik. Begitu Mo Xiao turun dari mobil, semua orang langsung memberi jalan. Tuan Mo,
Api sudah menyebar ke gudang sebelah. Server utama hampir rusak. Mo Xiao berjalan cepat tanpa menunjukkan sedikit pun kepanikan. Jas hitamnya berkibar tertiup. Angin malam sementara wajahnya tetap dingin seperti es. Xing Chen mengikuti di belakang dengan jantung berdebar. Ia belum pernah melihat dunia seperti ini sebelumnya. Dunia penuh uang, kekuasaan, dan perang tanpa ampun. Tiba-tiba langkah Mo Xiao berhenti. Beberapa meter di depan mereka berdiri Qin Haoran. Pria itu mengenakan mantel panjang abu-abu sambil memandangi gudang yang terbakar dengan ekspresi tenang. Cahaya api memantul di wajah tampannya yang tetap terlihat elegan. Seolah kebakaran besar ini hanyalah pertunjukan biasa baginya. Tatapan Mo Xiao langsung berubah mengerikan. Jadi benar kau. Qin Haoran tersenyum tipis. Aku hanya datang melihat keributan. Kau pikir aku tidak tahu ini ulahmu? Bukti. Mo Xiao tertawa pelan. Namun tawa itu membuat semua orang di sekitar merinding. Qin Haoran, kau benar-benar ingin mati. Qin Haoran akhirnya mengalihkan pandangan ke arah Jiang Xingchen. Tatapannya langsung melembut aneh. Xingchen, tubuh Xingchen sedikit menegang. Pria itu berjalan mendekat perlahan sambil tetap tersenyum tenang. Apa Mo Xiao sudah memberitahumu semuanya? Xingchen menggigit bibir. Apa benar keluargamu yang menghancurkan ayahku? Suasana langsung membeku. Para bawahan grup Mo menatap Qin Haoran dengan tegang. Namun pria itu justru tertawa kecil pelan. Kalau aku bilang ya, lalu bagaimana? Napas Xingchen langsung berhenti sesaat. Matanya membesar tidak percaya. Sementara wajah Mo Xiao berubah sangat dingin. Qin Haoran tetap tersenyum santai. Dunia bisnis memang seperti itu. Yang lemah akan dimakan. Tatapannya perlahan turun ke arah Xingchen. Ayahmu terlalu bodoh mempercayai orang. Plak, suara tamparan keras menggema di tengah pelabuhan. Qin Haoran sedikit memiringkan wajahnya terkena tamparan Jiang Xingchen. Semua orang langsung terdiam. Xingchen gemetar hebat sambil menatap pria itu dengan mata penuh air mata dan kebencian. Kau membunuh keluargaku. Untuk pertama kalinya, senyum Qin Haoran perlahan menghilang. Tatapannya berubah gelap, dan sekarang kau berdiri di sisi Mo Xiao. Suaranya sangat pelan. Pria yang juga mengambil keuntungan dari kehancuran keluargamu. Xingchen membeku. Qin Haoran melangkah lebih dekat. Jangan terlalu cepat memaafkannya, Xingchen. Tatapannya tajam seperti pisau sekarang. Tanpa perang bisnis grup Mo waktu itu, keluargamu tidak akan pernah jatuh semudah itu. Mo Xiao langsung menarik Xingchen ke belakang tubuhnya. Cukup, aura membunuh memenuhi udara. Namun Qin Haoran tetap tenang. Tahukah kau kenapa aku begitu membenci grup Mo? Ia menatap Mo Xiao lurus-lurus. Karena keluargamu selalu berpura-pura menjadi penguasa kota naga. Tatapan Mo Xiao dingin tanpa emosi. Dan sekarang kau menunjukkan wajah aslimu. Qin Haoran tersenyum tipis lagi. Tidak, matanya perlahan beralih pada Jiang Xingchen. Aku baru mulai. Angin malam di pelabuhan bertiup semakin kencang membawa bau asap dan besi terbakar. Api masih melahap sebagian gudang grup Mo di belakang mereka, menciptakan cahaya merah besar yang membuat suasana terlihat seperti neraka. Jiang Xingchen berdiri membeku di belakang Mo Xiao. Dadanya terasa sesak. Kebenaran yang baru ia ketahui terlalu berat untuk diterima sekaligus. Keluarga Qin memang pelaku utama kehancuran keluarganya. Tetapi ucapan Qin Haoran juga menusuk tepat ke titik yang paling sulit ia sangkal. Tanpa perang bisnis grup Mo waktu itu, perusahaan ayahnya mungkin memang tidak akan runtuh begitu cepat. Seolah membaca isi pikirannya, Qin Haoran tersenyum samar. Lihat, katanya pelan pada Xingchen. Kau sendiri masih ragu. Tatapan Mo Xiao langsung berubah dingin. Aku tidak pernah menyentuh keluarganya. Qin Haoran tertawa kecil. Tapi keluargamu menciptakan dunia yang membuat orang seperti ayahnya mati. Ia perlahan mendekat lagi. Apa menurutmu tangan grup Mo benar-benar bersih? Suasana langsung dipenuhi tekanan mengerikan. Para bawahan di sekitar bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mo Xiao menatap Qin Haoran beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum dingin. Aku tidak pernah bilang tanganku bersih. Kalimat itu membuat Xingchen perlahan mengangkat kepala. Tatapan Mo Xiao tetap lurus ke arah Qin Haoran. Aku memang monster di dunia bisnis. Suaranya rendah dan tenang. Aku menghancurkan banyak lawan, mengambil perusahaan orang lain, memaksa pasar bergerak sesuai keinginanku. Tatapannya perlahan berubah tajam.
Tapi aku tidak pernah bermain licik memakai keluarga orang untuk dijadikan tumbal. Senyum Qin Haoran perlahan memudar sedikit. Sementara Xing Chen diam memandang punggung Mo Xiao. Pria itu tidak membela dirinya sebagai orang baik. Ia justru mengakui semua sisi gelapnya tanpa ragu. Entah kenapa, kejujuran brutal itu justru terasa lebih nyata daripada semua senyum palsu Qin Haoran. Qin Haoran akhirnya tertawa kecil lagi. Mo Xiao tetaplah Mo Xiao. Tatapannya dingin sekarang. Selalu merasa dirinya paling benar. Aku tidak peduli benar atau salah. Mata Mo Xiao berubah mengerikan. Tapi siapapun yang menyentuh Jiang Xingchen akan kubuat menyesal seumur hidup. Udara langsung terasa membeku. Jantung Xingchen berdetak keras ketika mendengar kalimat itu. Namun Qin Haoran justru menatapnya lama sekali sebelum akhirnya berkata pelan. Kau benar. Benar jatuh cinta padanya. Untuk pertama kalinya sejak tadi. Mo Xiao tidak menyangkal. Ia hanya berdiri di depan Xingchen seperti tembok besar yang melindunginya dari seluruh dunia. Tatapan Qin Haoran perlahan menjadi gelap. Sangat gelap. Karena selama ini ia selalu berpikir Mo Xiao hanyalah monster dingin yang tidak mampu mencintai siapapun. Tetapi sekarang, monster itu justru memiliki kelemahan. Dan kelemahan itu bernama Jiang Xingchen. Tiba-tiba suara tembakan terdengar dari kejauhan. DUAK. Semua orang langsung bergerak refleks. Lindungi Tuan Mo. Para pengawal segera mengeluarkan senjata dan membentuk lingkaran perlindungan. Xingchen langsung terkejut. Namun sebelum siapapun sempat mencari arah tembakan, sebuah ledakan besar kembali terjadi di gudang belakang. BUMMM. Gelombang panas menyapu pelabuhan. Jeritan langsung terdengar di mana-mana. Asap hitam membubung tinggi ke langit malam. Keluar dari sini sekarang. Teriak Lin Shen. Situasi langsung kacau total. Di tengah kepanikan itu, seseorang tiba-tiba menarik tangan Jiang Xingchen dengan kasar. Tubuhnya langsung terseret menjauh dari Mo Xiao. Xingchen membelalak kaget. Qin Haoran. Pria itu menariknya masuk ke lorong kontainer gelap di samping pelabuhan sementara suara ledakan dan teriakan masih menggema di belakang mereka. Lepaskan aku. Qin Haoran tidak menjawab. Cengkeramannya sangat kuat. Wajah lembut dan elegan yang biasa ia tunjukkan kini hilang sepenuhnya. Tatapannya dingin dan obsesif. Qin Haoran, diam. Xingchen berusaha melawan. Tetapi pria itu langsung menekan tubuhnya ke dinding kontainer. Dingin. Napas Qin Haoran terdengar berat untuk pertama kalinya. Aku sudah memperingatkanmu agar tidak terlalu dekat dengan Mo Xiao. Tatapan Xingchen penuh ketakutan sekarang. Kau gila. Qin Haoran tertawa pelan. Aneh. Ia mengusap pipi Xingchen perlahan. Kenapa semua orang selalu mengatakan itu saat jatuh ke tanganku? Tubuh Xingchen langsung merinding. Pria ini jauh lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan. Selama ini Qin Haoran selalu terlihat lembut dan tenang. Namun sekarang topeng itu benar-benar runtuh. Aku awalnya hanya tertarik padamu karena kau kelemahan Mo Xiao. Bisiknya pelan di dekat wajah Xingchen. Tapi sekarang, matanya perlahan menatap bibir gadis itu. Aku mulai menginginkanmu juga. Xingchen langsung mendorongnya keras. Jangan sentuh aku. Tatapan Qin Haoran berubah dingin seketika. Apa karena sekarang kau mulai menyukai Mo Xiao? Jantung Xingchen langsung kacau. Aku tidak. Matamu tidak bisa berbohong. Suara langkah cepat tiba-tiba terdengar dari ujung lorong. Aura mengerikan langsung memenuhi udara. Mo Xiao muncul dari balik asap dengan wajah dingin yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jas hitamnya sedikit kotor oleh debu ledakan. Sementara matanya dipenuhi amarah membunuh. Begitu melihat Qin Haoran menahan Xingchen di dinding, tatapannya langsung berubah seperti iblis. Lepaskan tanganmu. Suara itu begitu dingin hingga bahkan udara terasa membeku. Namun Qin Haoran justru tersenyum tipis sambil tetap memegang Xingchen. Kalau tidak, Mo Xiao berjalan mendekat perlahan. Setiap langkahnya terasa menekan. Maka malam ini, tatapannya sangat gelap. Aku akan menghancurkan keluarga Qin sepenuhnya. Lorong kontainer itu dipenuhi suara sirene dan gema ledakan dari kejauhan. Asap hitam perlahan masuk bersama angin malam, menciptakan suasana mencekam di antara tiga orang yang saling berhadapan. Mo Xiao berdiri beberapa meter di depan mereka dengan tatapan mengerikan. Belum pernah Jiang Xingchen melihat pria itu semarah ini. Bahkan para pengawal grup Mo yang berlari menyusul dari belakang langsung berhenti tanpa berani
mendekat, karena aura membunuh di tubuh Mo Xiao terlalu jelas. Namun Qin Haoran tetap tersenyum santai sambil memegang lengan Xing Chen. Kau benar-benar menakutkan kalau marah. Lepaskan dia, kalau aku tidak mau. Tatapan Mo Xiao langsung berubah lebih dingin. Dalam sekejap, ia melangkah maju dan menghantam wajah Qin Haoran tanpa peringatan. Brak, tubuh Qin Haoran langsung membentur kontainer besi keras. Darah mengalir tipis dari sudut bibirnya. Xing Chen membelalak kaget, namun Mo Xiao belum berhenti. Ia langsung menarik kerah Qin Haoran dengan brutal lalu menghantamnya sekali lagi. Jangan, Xing Chen refleks mencoba menahan, tetapi Mo Xiao sama sekali tidak mendengar. Wajahnya benar-benar berubah seperti iblis sekarang. Berani menyentuh wanitaku. Suaranya rendah penuh amarah. Kau memang bosan hidup. Qin Haoran tertawa kecil meski bibirnya berdarah. Akhirnya topengmu lepas juga. Mo Xiao langsung mendorong tubuhnya keras ke dinding kontainer. Dentuman logam menggema keras. Para bawahan keluarga Qin yang muncul dari belakang langsung mengeluarkan senjata. Tetapi anak buah grup Mo juga bergerak cepat. Suasana berubah seperti medan perang. Xing Chen berdiri di tengah dengan napas kacau sambil melihat dua pria itu saling menatap penuh kebencian. Untuk pertama kalinya ia menyadari permusuhan mereka ternyata jauh lebih dalam daripada sekadar bisnis. Qin Haoran mengusap darah di bibirnya perlahan sambil tertawa lirih. Kau tahu apa bagian paling lucu dari semua ini? Tatapan Mo Xiao sangat dingin. Qin Haoran menoleh sedikit ke arah Xing Chen. Dia mulai mempercayaimu. Jantung Xing Chen langsung berdegup keras. Sementara Mo Xiao tidak berkata apa-apa. Namun tatapannya sedikit berubah saat menoleh ke arah Xing Chen. Qin Haoran tersenyum semakin tipis. Sayang sekali, matanya kembali gelap. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tiba-tiba pria itu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah pistol kecil hitam. Semua orang langsung tegang. Turunkan senjatamu, teriak Lin Shen. Namun Qin Haoran justru mengarahkan pistol itu ke dirinya sendiri sambil tertawa pelan. Apa kau tahu kenapa aku paling membenci keluargamu? Mo Xiao langsung menyipitkan mata. Qin Haoran menatapnya tajam. Karena sejak kecil, semua orang selalu membandingkanku denganmu. Tangannya yang memegang pistol sedikit gemetar sekarang. Untuk pertama kalinya, emosi asli pria itu terlihat jelas. Ayahku bilang aku tidak cukup kejam sepertimu. Tawanya terdengar pahit. Investor selalu memilihmu. Media selalu memujimu. Tatapannya berubah dipenuhi obsesi gelap. Bahkan wanita yang kuinginkan sekarang juga melihatmu. Xing Chen langsung membeku. Pria ini benar-benar tidak normal. Qin Haoran perlahan mengarahkan pistol ke arah Mo Xiao. Kalau kau mati, senyumnya berubah menyeramkan. Maka akhirnya aku menang. DUAK, suara tembakan menggema keras di lorong kontainer. Xing Chen menjerit kaget, namun tubuh yang jatuh bukan Mo Xiao, melainkan Qin Haoran sendiri. Peluru menembus bahunya setelah Mo Xiao bergerak lebih cepat dan memukul arah pistol tepat. Sebelum ditembakkan, para pengawal langsung menyerbu. Situasi kacau total. Namun Qin Haoran justru tertawa keras sambil memegangi bahunya yang berdarah. Aku benar-benar semakin membencimu. Mo Xiao berjalan mendekat perlahan lalu mencengkeram kerahnya lagi. Tatapannya sangat dingin. Kau seharusnya bersyukur aku tidak membunuhmu sekarang. Qin Haoran menatapnya sambil tersenyum penuh darah. Karena Jiang Xingchen ada di sini. Mo Xiao diam. Dan diam itu sudah cukup menjadi jawaban. Tatapan Qin Haoran perlahan beralih ke Xing Chen yang masih pucat ketakutan. Senyumnya berubah samar. Lihat, suaranya pelan dan berat. Monster seperti dia pun bisa jatuh cinta. Kalimat itu membuat jantung Xing Chen terasa aneh. Karena ia sadar satu hal. Mo Xiao tadi benar-benar kehilangan kendali demi dirinya. Pria itu yang biasanya dingin dan tenang. Hampir membunuh seseorang karena melihatnya disentuh pria lain. Tiba-tiba sirene polisi terdengar mendekat dari kejauhan. Lin Shen langsung berbicara cepat. Tuan Mo, kita harus pergi sekarang. Mo Xiao menatap Qin Haoran beberapa detik terakhir sebelum akhirnya melepaskannya dengan kasar. Kali ini kau selamat. Qin Haoran tersenyum lemah sambil bersandar di kontainer berdarah. Namun matanya tetap menatap Jiang Xingchen. Tatapan obsesif dan gelap itu membuat bulu kuduk Xing Chen merinding. Mo Xiao langsung menarik Xing Chen ke sisinya lalu membawa gadis itu pergi menuju mobil. Begitu pintu mobil tertutup, Xing Chen masih gemetar.
Tangannya dingin. Mo Xiao langsung memegang kedua tangannya erat. Tatapannya kembali berubah lembut ketika melihat wajah pucat gadis itu. Kau terluka. Xing Chen perlahan menggeleng. Namun matanya terus menatap wajah Mo Xiao tanpa berkedip. Beberapa detik kemudian, ia tiba-tiba berkata pelan dengan suara bergetar. Tadi, kau benar-benar ingin membunuhnya. Mo Xiao diam sebentar, lalu akhirnya menjawab jujur. Ya, jawaban tanpa penyangkalan itu membuat napas Xing Chen sedikit tertahan. Mo Xiao menatap matanya dalam-dalam. Karena dia menyentuhmu. Mobil hitam melaju cepat meninggalkan pelabuhan yang masih dipenuhi sirene dan cahaya api. Di dalam mobil, suasana terasa sangat sunyi hingga suara hujan yang menghantam kaca terdengar. Begitu jelas, Jiang Xingchen masih menatap Mo Xiao tanpa berkedip. Kalimat pria itu terus terngiang di kepalanya. Karena dia menyentuhmu, sederhana, brutal, dan terlalu jujur. Xingchen perlahan menunduk untuk menghindari tatapan pria itu. Jantungnya masih berdetak kacau. Sejak tadi, ia tidak tahu harus merasa takut atau justru tersentuh. Mo Xiao tetap memegang tangannya erat seolah memastikan gadis itu benar-benar ada di sisinya. Baru beberapa menit lalu ia hampir kehilangan kendali sepenuhnya. Kalau Qin Haoran benar-benar melukai Jiang Xingchen, Mo Xiao bahkan tidak yakin dirinya masih bisa berhenti membunuh. Lin Shen yang duduk di depan diam-diam melirik kaca spion lalu langsung memalingkan wajah lagi. Ia sudah mengenal Mo Xiao selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah melihat atasannya berubah. Seperti ini karena seorang wanita. Ponsel Mo Xiao tiba-tiba berbunyi lagi. Lin Shen segera menjawab lalu wajahnya langsung berubah tegang. Tuan Mo, keluarga Qin mulai bergerak di media. Tatapan Mo Xiao langsung dingin kembali. Mereka menuduh kebakaran gudang tadi disebabkan kelalaian grup Mo dan mencoba menjatuhkan saham kita. Mo Xiao tertawa kecil dingin. Masih sempat bermain media setelah ditembak. Lin Shen ragu sejenak sebelum melanjutkan. Ada satu hal lagi. Ketua Qin mengadakan konferensi pers mendadak malam ini. Tatapan Mo Xiao berubah lebih tajam. Menarik. Jiang Xingchen perlahan mengangkat kepala. Apa mereka akan menyerangmu lagi? Mo Xiao menoleh padanya. Tatapan dingin itu langsung sedikit melunak. Mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari kami hancur. Nada suaranya begitu tenang ketika membicarakan perang yang bisa menghancurkan seluruh kota. Naga, Xing Chen menggigit bibir pelan. Ia mulai menyadari betapa berbahayanya dunia tempat Mo Xiao hidup. Tidak ada kepercayaan, tidak ada belas kasihan, hanya kekuasaan dan kemenangan. Mobil akhirnya memasuki halaman villa. Begitu turun, Mo Xiao langsung menggenggam tangan Xing Chen dan membawanya masuk tanpa melepas sedikit pun. Tuan Mo, beberapa bawahan sudah menunggu di ruang utama dengan wajah serius. Tumpukan dokumen dan layar berita memenuhi meja besar. Semua saluran media kini membicarakan ledakan gudang grup Mo. Di layar televisi, wajah Qin Zhenghong muncul dalam konferensi pers langsung. Pria tua itu tampak tenang dan berwibawa di depan puluhan wartawan. Kami sangat prihatin atas kejadian tragis yang menimpa grup Mo malam ini, katanya dengan nada penuh simpati palsu. Namun berdasarkan informasi awal yang kami terima, ledakan tersebut kemungkinan besar terjadi akibat penyimpanan ilegal bahan industri. Lin Shen langsung memaki pelan. Bangsat tua, tatapan Mo Xiao sangat dingin sekarang. Qin Zhenghong melanjutkan dengan ekspresi serius. Sebagai warga kota naga yang bertanggung jawab, keluarga Qin berharap pihak berwenang menyelidiki grup Mo secara menyeluruh demi keamanan publik. Wartawan langsung heboh mengajukan pertanyaan. Jiang Xingchen menatap layar itu dengan dada sesak. Keluarga Qin benar-benar menakutkan. Bahkan setelah semua yang mereka lakukan, mereka masih bisa berdiri di depan publik sambil berpura-pura menjadi pihak benar. Mo Xiao tiba-tiba tertawa pelan. Namun tawa itu membuat seluruh ruangan langsung hening. Karena mereka ingin bermain, ia perlahan melepaskan jasnya. Maka aku akan bermain sampai akhir. Tatapan para bawahan langsung berubah serius. Mereka tahu, begitu Mo Xiao berkata seperti itu, berarti perang sesungguhnya baru dimulai. Lin Shen segera mendekat. Apakah kita akan merilis bukti tentang keluarga Qin? Belum. Kenapa? Mo Xiao menatap layar televisi beberapa detik sebelum tersenyum tipis. Kalau hanya menghancurkan bisnis mereka, itu terlalu mudah. Aura mengerikan perlahan memenuhi ruangan.
Aku ingin menghancurkan mereka dari akarnya. Jiang Xingchen tanpa sadar menatap pria itu. Di depan semua orang, Mo Xiao benar-benar terlihat seperti raja dunia gelap bisnis. Dingin, dominan, dan sangat berbahaya. Namun beberapa detik kemudian, pria itu justru menoleh padanya dan berkata pelan, "Kau lapar?" Semua bawahan langsung membeku. Suasana mengerikan yang tadi memenuhi ruangan langsung hancur begitu saja. Lin Shen bahkan hampir mengira dirinya salah dengar. Jiang Xingchen sendiri juga terdiam beberapa detik. Petik 2 titik. Apa? Mo Xiao berjalan mendekat lalu menyentuh dahinya perlahan memastikan demamnya tidak naik. Lagi, kau belum makan sejak pagi. Nada suaranya jauh lebih lembut dibanding saat berbicara dengan siapapun. Jantung Xingchen langsung berdetak aneh lagi. Dalam situasi seperti ini kau masih memikirkan makan. Aku selalu memikirkanmu. Kalimat itu keluar begitu alami hingga seluruh ruangan kembali sunyi. Beberapa bawahan grup Mo langsung pura-pura sibuk melihat dokumen demi menyelamatkan diri dari rasa canggung. Sementara wajah Jiang Xingchen perlahan memanas. Pria ini benar-benar tidak tahu malu. Mo Xiao justru terlihat santai. Ia menarik tangan Xingchen lalu membawanya menuju ruang makan. Namun saat mereka berjalan pergi, layar televisi tiba-tiba berubah menampilkan berita darurat. Berita terbaru malam ini, pewaris keluarga Qin Haoran, mengalami luka tembak di pelabuhan timur. Langkah Xingchen langsung berhenti. Reporter di layar melanjutkan dengan cepat. Menurut sumber internal, insiden ini diduga melibatkan konflik langsung dengan grup Mo. Lalu sebuah rekaman video muncul di layar. Rekaman buram dari kejadian tadi malam. Dan di akhir video, terlihat jelas Mo Xiao menghantam Qin Haoran dengan wajah penuh amarah sebelum suara tembakan terdengar. Seluruh ruangan langsung membeku. Karena rekaman itu membuat Mo Xiao terlihat seperti pelaku utama percobaan pembunuhan. Ruangan besar villa itu langsung dipenuhi ketegangan yang menyesakkan. Semua mata tertuju pada layar televisi yang terus memutar rekaman buram dari pelabuhan timur. Dalam video itu, Mo Xiao terlihat menyerang Qin Haoran dengan brutal tepat sebelum suara tembakan terdengar. Potongan rekaman itu sengaja dipotong rapi. Tidak ada bagian ketika Qin Haoran lebih dulu mengarahkan pistol. Tidak ada bagian ketika Qin Haoran menculik Jiang Xingchen. Yang terlihat hanya Mo Xiao seperti monster haus darah. Wajah Jiang Xingchen langsung pucat. Sementara para bawahan grup Mo mulai panik. Sial. Mereka sengaja mengedit videonya. Kalau ini menyebar lebih luas, polisi pasti bergerak. Media sudah mulai menyebut Tuan Mo sebagai pelaku percobaan pembunuhan. Lin Shen langsung mematikan televisi dengan wajah dingin. Namun suasana tetap membeku. Jiang Xingchen perlahan menoleh ke arah Mo Xiao. Pria itu berdiri diam tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Terlalu tenang. Justru itu yang membuat semua orang makin gugup. Beberapa detik kemudian, Mo Xiao tiba-tiba tertawa pelan. Suara tawanya rendah dan dingin. Jadi mereka memilih cara ini. Lin Shen langsung mendekat. Tuan Mo, kita harus segera menghapus video itu dari semua platform. Tidak perlu. Semua orang langsung terdiam. Lin Shen mengerutkan kening. Tapi kalau dibiarkan, biarkan mereka merasa menang dulu. Tatapan Mo Xiao perlahan berubah gelap seperti jurang. Aku ingin melihat seberapa jauh keluarga Qin berani bermain. Jiang Xingchen terus menatap wajah pria itu. Dalam situasi seperti ini, Mo Xiao masih tampak sangat tenang. Seolah seluruh dunia menyerangnya, pun tidak akan membuatnya goyah. Namun justru itu yang membuat hati Xingchen semakin berat. Karena sekarang ia tahu, orang yang sedang dihancurkan media demi melindunginya tadi malam adalah pria yang sebenarnya tidak bersalah atas kematian keluarganya. Tiba-tiba ponsel Lin Shen kembali berdering. Wajahnya langsung berubah setelah menerima telepon. Tuan Mo, suaranya terdengar serius. Polisi sedang menuju ke sini. Ruangan langsung sunyi total. Beberapa bawahan refleks menegang. Namun Mo Xiao hanya mengangkat alis tipis. Cepat juga. Lin Shen berbicara cepat. Kita bisa mengatur jalur keluar belakang sekarang juga. Mo Xiao menatapnya datar. Kenapa aku harus lari? Tapi mereka jelas datang karena tekanan keluarga Qin. Aku tahu. Mo Xiao justru duduk santai di sofa sambil membuka kancing mansetnya perlahan. Gerakannya begitu tenang hingga membuat semua orang tidak bisa membaca pikirannya. 5 menit kemudian,
Suara beberapa mobil polisi terdengar memasuki halaman villa. Para pelayan mulai panik, sementara Jiang Xingchen berdiri diam dengan jantung berdebar semakin keras. Pintu utama akhirnya terbuka. Beberapa polisi masuk bersama seorang pria parubaya berpakaian formal. Wajahnya serius dan tegas. "Mo Xiao," katanya langsung. "Kami perlu Anda ikut untuk penyelidikan terkait penembakan Qin Haoran." Suasana langsung menegang. Namun Mo Xiao tetap duduk santai tanpa sedikit pun ketakutan. Tatapannya perlahan terangkat ke arah pria itu. "Apa keluarga Qin yang menyuruhmu datang?" Wajah polisi itu sedikit berubah. Namun ia tetap menjawab formal. "Kami hanya menjalankan prosedur." Mo Xiao tertawa kecil. Tatapan dinginnya perlahan menyapu seluruh ruangan. "Aku belum pernah melihat prosedur bergerak secepat ini di kota naga." Polisi itu menghela napas pendek. "Tolong jangan mempersulit keadaan." Sebelum siapapun sempat bergerak lagi, Jiang Xingchen tiba-tiba melangkah maju. Semua orang langsung menoleh padanya, termasuk Mo Xiao. Xingchen menggenggam tangannya sendiri erat-erat sebelum akhirnya berkata dengan suara gemetar tetapi jelas, "Dia tidak menembak Qin Haoran." Ruangan langsung membeku. Mata Mo Xiao sedikit berubah. Polisi itu mengerutkan kening. "Nona, Anda siapa?" "Nama saya Jiang Xingchen." Napasnya sedikit tidak stabil. "Saya ada di lokasi kejadian." Lin Shen langsung membelalak kecil. Para bawahan grup Mo saling berpandangan. Karena semua orang tahu, ini pertama kalinya Jiang Xingchen berdiri di sisi Mo Xiao secara terbuka. Polisi itu langsung serius. "Jadi Anda saksi?" Xingchen mengangguk pelan sambil melirik Mo Xiao sekilas. Tatapan pria itu tertuju padanya tanpa berkedip. Sangat dalam. Qin Haoran yang lebih dulu mengeluarkan pistol. Lanjut Xingchen perlahan. "Mo Xiao hanya melindungi saya." Suasana kembali sunyi. Beberapa polisi mulai saling pandang. Karena pengakuan ini langsung mengubah arah kasus. Wajah Mo Xiao tetap tenang. Tetapi tangan di samping tubuhnya perlahan mengepal. Bukan karena marah, melainkan karena kalimat sederhana itu menghantam sesuatu jauh di dalam dirinya. "Dia melindungi saya." Untuk pertama kalinya, Jiang Xingchen mempercayainya di depan orang lain. Polisi itu akhirnya berkata hati-hati. "Kami tetap perlu membawa Tuan Mo untuk pemeriksaan." Sementara, Xingchen langsung menegang lagi. Namun Mo Xiao perlahan berdiri lalu berjalan mendekatinya. Tatapannya tidak pernah lepas dari wajah gadis itu. "Aku akan kembali." Nada suaranya rendah dan tenang. Entah kenapa, kalimat itu terdengar seperti janji. Xingchen menggigit bibir pelan. "Kalau mereka mencoba menjebakmu lagi bagaimana?" Mo Xiao tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya malam itu, senyum hangat samar muncul di wajah dinginnya. "Sekarang aku punya saksi yang melindungiku." Jantung Xingchen langsung berdetak kacau. Sementara di luar villa, jauh di dalam mobil hitam yang terparkir di sudut jalan gelap, Qin Haoran duduk sambil melihat siaran langsung berita dari ponselnya. Bahunya masih diperban putih akibat luka tembak. Namun matanya jauh lebih dingin daripada rasa sakit fisiknya. Ketika melihat Jiang Xingchen berdiri membela Mo Xiao di televisi, senyum tipis di bibirnya perlahan menghilang. Tangannya mengepal pelan, sangat pelan. Lalu akhirnya ia tertawa lirih sendirian di dalam mobil gelap itu. "Jadi kau benar-benar mulai memilihnya." Mobil polisi perlahan meninggalkan villa Mo Xiao di tengah hujan malam yang belum berhenti. Jiang Xingchen berdiri diam di depan pintu utama sambil melihat lampu belakang mobil itu menghilang di kejauhan. Dadanya terasa kosong aneh. Baru beberapa jam lalu ia masih membenci pria itu sepenuh hati. Namun sekarang, ia justru merasa gelisah ketika Mo Xiao dibawa pergi. Lin Shen berdiri di sampingnya sambil memegang tablet penuh laporan darurat. Wajah pria itu tetap tenang, tetapi jelas terlihat lelah. "Nona Jiang," katanya hati-hati, "Anda sebaiknya istirahat dulu." Xingchen perlahan menggeleng. Apa mereka benar-benar bisa memenjarakannya? Lin Shen terdiam beberapa detik sebelum menjawab pelan. Kalau keluarga Qin terus menekan polisi dan media, semuanya mungkin terjadi. Jantung Xingchen langsung terasa berat lagi. Ia menoleh ke arah ruang kerja Mo Xiao yang masih menyala terang. Semua dokumen, layar saham, dan laporan bisnis masih memenuhi meja besar itu. Dunia pria itu ternyata jauh lebih melelahkan dari yang ia bayangkan. Selama ini, Xingchen menggigit bibir pelan. Apa hidupnya memang selalu seperti ini?
Lin Shen sedikit terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun akhirnya ia tersenyum tipis pahit. Tuan Mo dibesarkan untuk menjadi monster. Tatapan Xing Chen perlahan berubah. Lin Shen melanjutkan pelan. Di keluarga Mo, kelemahan adalah dosa. Sejak kecil beliau dipaksa belajar bisnis, negosiasi, bahkan cara menghancurkan lawan sebelum lawan menghancurkannya. Ia menatap layar berita di televisi yang masih memutar skandal grup Mo. Karena itu semua orang takut padanya. Lalu kenapa kau tetap bekerja untuknya? Lin Shen tertawa kecil. Karena di balik semua itu, beliau sebenarnya lebih manusia daripada kebanyakan orang di kota naga. Xing Chen terdiam. Pikirannya langsung teringat pada malam ketika Mo Xiao duduk di samping tempat tidurnya saat ia demam. Pada cara pria itu memegang tangannya tadi. Pada tatapan paniknya di pesta keluarga Qin. Dan pada fakta bahwa pria itu hampir membunuh Qin Haoran demi melindunginya. Dadanya kembali berdetak tidak normal. Sementara itu, di kantor kepolisian pusat kota naga, suasana jauh lebih dingin. Mo Xiao duduk santai di ruang interogasi sambil menyilangkan kaki. Jas hitamnya masih sedikit berdebu akibat ledakan di pelabuhan. Wajahnya tetap tenang tanpa sedikit pun tanda gugup. Di depannya duduk dua penyidik dengan tumpukan dokumen. Namun yang paling membuat suasana mencekam adalah fakta bahwa bahkan di ruang interogasi, aura Mo Xiao tetap terasa seperti orang yang mengendalikan keadaan. Salah satu penyidik akhirnya membuka suara. Tuan Mo, saksi dan rekaman menunjukkan Anda menyerang Qin Haoran sebelum penembakan terjadi. Mo Xiao tersenyum tipis. Aku memang memukulnya. Kami butuh alasan jelas. Tatapan Mo Xiao perlahan berubah dingin. Karena dia menyentuh wanitaku. Kedua penyidik langsung terdiam beberapa detik. Jawaban itu terlalu jujur sekaligus terlalu gila. Salah satu dari mereka berdeham pelan. Maksud Anda Jiang Xing Chen? Mo Xiao tidak menjawab, namun diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Tiba-tiba pintu ruang interogasi terbuka. Seorang polisi masuk dengan wajah tegang lalu membisikkan sesuatu ke telinga penyidik utama. Ekspresi pria itu langsung berubah. Ia menatap Mo Xiao beberapa detik sebelum akhirnya berkata formal.